Bab 105. Ketika spesialis keamanan sistem CIA Rick Parrish akhirnya melangkah ke dalam kantor Nola Kaye, dia membawa selembar kertas. "Kenapa begitu lama?" desak Nola. "Kubilang datang sekarang." "Maaf," kata lelaki itu, seraya mendorong kacamata tebal ke atas hidung panjangnya. "Aku mencoba mengumpulkan lebih banyak informasi untukmu, tapi tunjukkan saja yang kau dapat." Parrish menyerahkan hasil cetakan itu. "Teredaksi, tapi kau memahami intinya." Nola meneliti halaman itu dengan takjub. "Aku masih berusaha mencari tahu bagaimana seorang peretas bisa memperoleh akses," ujar Parrish, "tapi tampaknya sebuah delegator spider membajak salah satu mesin pencari. Lupakan itu." Sergah Nola, seraya mendongak dari halaman itu. Apa gerangan yang dilakukan CIA dengan arsip rahasia mengenai segala piramida, portal kuno, dan simbolon terukir? Itulah yang membuatku begitu lama. Aku mencoba melihat dokumen apa yang menjadi sasaran, jadi aku menelusuri jalur arsipnya. Parrish terdiam berdeham. Dokumen ini ternyata berada di sebuah partisi yang ditujukan secara pribadi untuk direktur CIA itu sendiri. Nola berputar, menatap dengan terkejut. Atasan Sato punya arsip mengenai piramida Mason. Dia tahu bahwa direktur yang sekarang, bersama-sama dengan banyak eksekutif puncak CIA lainnya, adalah anggota Mason tingkat tinggi. Tapi dia tidak bisa membayangkan salah seorang dari mereka menyimpan rahasia-rahasia Mason dalam sebuah komputer CIA. Tapi sekali lagi, mengingat apa yang disaksikannya dalam 20 jam terakhir ini, segalanya memungkinkan. Agen Simpkins berbaring menelungkup, tersembunyi di balik semak-semak Franklin Square. Matanya tertuju ke pintu masuk bertiang Almas Temple. Tidak ada apa-apa. Tidak ada lampu yang menyala di dalam, dan tak seorang pun mendekati pintu. Ia berpaling dan mengecek Bellamy. Lelaki itu sedang mondar-mandir sendirian di tengah taman, tampak kedinginan. Benar-benar kedinginan. Simpkins bisa melihatnya menggigil dan gemetaran. Telepon bergetar. Dari Sato. "Seberapa telat target kita?" tanya Sato. Simpkins menengok kronograf. Sasaran mengatakan 20 menit. Sudah hampir 40 menit. Ada sesuatu yang keliru. "Dia tidak datang," ujar Sato. "Sudah berakhir." Simpkins tahu Sato benar. "Ada kabar dari Hartman?" "Tidak, dia tidak pernah menelepon dari Kalorama Heights. Aku tidak bisa menghubunginya." Simpkins mengejang. "Jika ini benar, ada sesuatu yang benar-benar keliru." "Aku baru saja menelepon tim pendukung lapangan," ujar Sato, "dan mereka juga tidak bisa menemukan Hartman." "Sialan. Mereka punya lokasi GPS eskalade itu." "Iya. Alamat rumah di Kalorama Heights," jawab Sato. "Kumpulkan orang-orangmu. Kita pergi." Sato mengakhiri hubungan telepon dan memandang garis langkah megah ibu kota negaranya. Angin sedingin es melecut menembus jaket tipisnya, dan dia membelitkan kedua lengan pada tubuh agar tetap hangat. Direktur Inoue Sato bukan perempuan yang sering kedinginan atau ketakutan. Akan tetapi, saat ini dia merasakan kedua-duanya. Bab 106. Malah hanya mengenakan cawat sutra ketika bergegas menaiki rampa, melewati pintu baja, dan keluar melalui lukisan ke dalam ruang tamu. "Aku harus bersiap-siap dengan cepat." Dia melirik mayat agen CIA di foyer. Rumah ini tidak lagi aman. Dengan membawa piramida batu di sebelah tangan, malah langsung melenggang menuju ruang kerja di lantai pertama dan duduk di depan laptop. Ketika melakukan login, dia membayangkan Langdon di lantai bawah dan bertanya-tanya berapa hari, atau bahkan minggu, akan berlalu sebelum mayat tenggelam itu ditemukan di ruang bawah tanah rahasia. Tak ada bedanya. Saat itu, malah akan sudah lama pergi. Langdon telah menjalankan peranannya dengan brilian. Dia bukan hanya menyatukan kembali bagian-bagian piramida Mason, melainkan telah menemukan cara untuk memecahkan kode kisi simbol-simbol misterius di dasarnya.
Sekilas pandang, simbol-simbol itu tampak tak terpecahkan, akan tetapi jawabannya sederhana, tepat di depan mata. Laptop malah menyala, layarnya menyajikan email yang sama yang diterimanya tadi, foto batu puncak berkilau, sebagian terhalang oleh jari Warren Bellamy. The secret hides within the order. Franklin Square. Franklin Square 8, ujar Catherine kepada Malah. Perempuan itu juga mengakui adanya agen-agen CIA yang mengawasi Franklin Square, berharap bisa menangkap Malah. Dia juga mengetahui ordo apa yang dirujuk oleh batu puncak Mason. Sriner, Rosicrucian, Malah kini tahu, tak satu pun dari kesemua itu. Langdon melihat kebenarannya. 10 menit yang lalu, dengan cairan naik ke sekeliling wajahnya, Profesor Harvard itu menemukan kunci untuk memecahkan piramida. The Order 8 Franklin Square persegi 4 formasi 8 teriaknya dengan mata ketakutan. Rahasia tersembunyi di dalam persegi 4 Franklin formasi 8. Pertama-tama Malah tidak bisa memahami artinya. Itu bukan alamat, teriak Langdon dengan mulut ditekankan pada jendela plexiglas. Persegi 4 Franklin formasi 8 itu persegi 4 ajaib. Lalu dia mengatakan sesuatu mengenai Albrecht Dürer, dan betapa kode pertama piramida merupakan petunjuk untuk memecahkan kode yang terakhir ini. Malah mengenal persegi 4 ajaib, penganut mistik menyebutnya sebagai kamea. Teks kuno De Occulta Philosophia menjelaskan secara mendetail kekuatan mistis persegi 4 ajaib dan metode-metode untuk merancang sigil yang luar biasa berdasarkan kisi ajaib angka-angka. Kini Langdon mengatakan kepadanya sebuah persegi 4 ajaib menyimpan kunci untuk memecahkan kode di dasar piramida. Kau perlu persegi 4 ajaib 8 kali 8. Teriak profesor itu. Satu-satunya bagian tubuh Langdon yang berada di atas cairan hanyalah bibir. Persegi 4 ajaib dikategorikan berdasarkan formasi. Persegi 4 3 kali 3 disebut formasi 3. Persegi 4 4 kali 4 disebut formasi 4. Kau perhatikan formasi 8. Cairan itu hampir menelan Langdon seluruhnya, dan profesor itu menghela napas terakhir dengan putus asa, lalu meneriakkan sesuatu mengenai seorang anggota Mason terkenal, yakni Bapak Bangsa Amerika, ilmuwan, ahli mistik, ahli matematika, penemu, dan juga pencipta kamera yang membawa namanya sampai hari ini. Franklin. Seketika Malah tahu bahwa Langdon benar. Kini, dengan harapan meluap-luap, Malah duduk di lantai alas bersama laptopnya. Dia menjalankan pencarian web cepat, dan menerima lusinan hasil, memilih satu, dan mulai membaca. Persegi 4 Franklin formasi 8. Salah satu persegi 4 ajaib yang paling terkenal dalam sejarah adalah persegi 4 formasi 8 yang dipublikasikan pada 1769 oleh ilmuwan Amerika Benjamin Franklin, dan yang menjadi terkenal karena menyertakan penjumlahan diagonal membengkok yang belum pernah ada sebelumnya. Obsesi Franklin terhadap bentuk seni mistis ini kemungkinan besar berasal dari hubungan-hubungan pribadinya dengan para alkemis dan mistik terkemuka Sith itu, dan juga keyakinannya sendiri dalam astrologi, yang merupakan landasan bagi prediksi-prediksi yang dibuatnya dalam Poor Richard's Almanac. Malah mempelajari kreasi terkenal Franklin, susunan unik angka 1-64 dengan penjumlahan setiap baris, kolom, dan diagonal menghasilkan konstanta ajaib yang sama. Rahasia tersembunyi dalam persegi 4 Franklin formasi 8. Malah tersenyum. Gemetar oleh kegembiraannya, ia meraih piramida batu dan membaliknya, meneliti dasarnya. Ke-64 simbol ini perlu disusun ulang dan disusun dengan formasi yang berbeda. Urutannya ditentukan oleh angka-angka dalam persegi 4 ajaib Franklin. Walaupun Malah tidak bisa membayangkan bagaimana kisi simbol-simbol yang kacau ini mendadak akan masuk akal dalam formasi yang berbeda, ia memiliki keyakinan terhadap janji kuno. Ordo Abecao. Dengan jantung berpacu, dia mengeluarkan selembar kertas dan dengan cepat menggambar kisi kosong 8 kali 8.
Lalu dia mulai memasukkan simbol-simbol, satu persatu, dalam posisi yang ditentukan ulang itu. Yang menakjubkannya, hampir seketika kisi itu mulai masuk akal. Keteraturan dari kekacauan. Dia menyelesaikan seluruh pemecahan kode dan menatap hasil di hadapannya dengan tidak percaya. Gambaran yang nyaris terbentuk. Kisi kacau balau itu berubah, tersusun kembali, dan, walaupun malah tidak bisa memahami seluruh pesan, dia cukup paham untuk mengetahui dengan tepat kemana dia kini menuju. Piramida itu menunjukkan jalan. Kisi itu menunjuk ke salah satu lokasi mistis besar di dunia. Yang mengagumkan, itu lokasi yang sama yang selalu dibayangkan malah sebagai tempat untuk melengkapi perjalanannya, yaitu takdir. Bab 107. Meja batu itu terasa dingin di bawah punggung Catherine Solomon. Bayangan mengerikan kematian Robert terus berputar di dalam benaknya, bersama-sama dengan semua pikiran mengenai kakaknya. Apakah Peter juga mati? Pisau aneh di meja di dekatnya terus membawa kilasan-kilasan gambar mengenai apa yang dialaminya juga. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Anehnya, semua pikiran Catherine langsung beralih pada riset-risetnya, pada ilmu nutik, dan pada terobosan-terobosan baru terkininya. Semuanya hilang, berubah menjadi asap. Dia tidak akan pernah bisa menceritakan kepada dunia segala apa yang dipelajarinya. Temuannya yang paling mengejutkan baru saja terjadi beberapa bulan lalu, dan hasil-hasilnya berpotensi mendefinisikan kembali cara manusia memandang kematian. Agaknya, kini memikirkan eksperimen itu, memberinya penghuran yang tak terduga. Ketika masih muda, Catherine Solomon sering bertanya-tanya, adakah kehidupan setelah kematian? Adakah surga? Apa yang terjadi ketika kita mati? Ketika dia semakin dewasa, studi-studinya dalam ilmu pengetahuan segera menghapuskan segala gagasan tidak masuk akal mengenai surga, neraka, atau kehidupan di alam baka. Dia mulai menganggap konsep kehidupan setelah kematian sebagai gagasan manusia dongeng yang dirancang untuk memperlunak kebenaran mengerikan berupa kefanaan kita. Atau begitulah yang kupercayai. Setahun yang lalu, Catherine dan kakaknya mendiskusikan salah satu pertanyaan yang terus bertahan dalam filsafat, yakni keberadaan jiwa manusia, khususnya pertanyaan mengenai apakah manusia memiliki semacam kesadaran yang mampu bertahan di luar tubuh. Mereka berdua merasa bahwa jiwa manusia yang semacam itu mungkin memang ada. Sebagian besar filsafat kuno mengiyakan. Kebijakan Buddha dan Brahmana mendukung metempsikosis, yakni perpindahan jiwa ke dalam tubuh baru setelah kematian. Pengikut Plato mendefinisikan tubuh sebagai penjara, dan dari sana jiwa meloloskan diri yakni Stoa, sebuah kelompok filosof Yunani kuno, menyebut jiwa sebagai apospasma tute partikel Tuhan dan percaya bahwa jiwa dipanggil kembali oleh Tuhan di saat kematian. Dengan sedikit frustrasi, Catherine memperhatikan bahwa keberadaan jiwa manusia mungkin suatu konsep yang tidak akan pernah bisa dibuktikan secara ilmiah. Mengonfirmasi bahwa kesadaran bisa bertahan di luar tubuh manusia setelah kematian sama saja dengan menghembuskan segumpal asap dan berharap bisa menemukannya kembali bertahun-tahun kemudian. Seusai diskusi mereka, Catherine mendapat gagasan aneh. Kakaknya menyebut kitab Kejadian dan penjelasannya mengenai jiwa sebagai nesemah, semacam kecerdasan spiritual yang terpisah dari tubuh. Terpikir oleh Catherine bahwa kata kecerdasan menunjukkan adanya pikiran. Ilmu nutik jelas menyatakan bahwa pikiran punya massa, dan karenanya beralasan jika jiwa manusia kemungkinan juga punya massa. Bisakah aku menimbang jiwa manusia? Gagasan itu tentu saja mustahil, bahkan konyol untuk dipikirkan. 3 hari kemudian, mendadak Catherine terbangun dari tidur nyenyak dan duduk tegak di tempat tidur. Dia melompat turun, pergi ke lab, dan langsung mulai bekerja, merancang sebuah eksperimen yang mengejutkan sederhananya. Tapi juga mengerikan beraninya. Dia sama sekali tidak tahu apakah eksperimennya akan berhasil,
dan dia memutuskan untuk tidak menceritakan gagasannya kepada Peter sampai pekerjaannya selesai. Perlu 4 bulan, tapi akhirnya Catherine membawa kakaknya ke dalam lab, sambil mendorong sebuah peralatan besar yang disembunyikan ruang penyimpanan belakang. Aku merancang dan membangunnya sendiri, katanya memperlihatkan penemuannya kepada Peter. Bisa menebak, kakaknya menatap mesin aneh itu. Inkubator. Catherine tertawa dan menggeleng, walaupun itu tebakan yang masuk akal. Mesin itu memang sedikit menyerupai inkubator transparan untuk bayi prematur, seperti yang dilihat orang di rumah sakit. Akan tetapi, mesin ini berukuran dewasa kapsul plastik bening panjang, kedap udara, seperti semacam kapsul tidur futuristis. Mesin itu bertengger di atas sebuah peralatan elektronik besar. Aku ingin tahu apakah ini bisa membantumu menebak, kata Catherine, seraya mencolokkan peralatan itu ke sumber listrik. Layar digital pada mesin menyala, semua angkanya berubah-ubah ketika dia mengalibrasi dengan cermat beberapa tombol. Ketika Catherine sudah selesai, layarnya menunjukkan 0,0000000000 kilogram timbangan. Tanya Peter yang tampak kebingungan. Bukan sembarang timbangan. Catherine mengambil secarik kertas kecil dari meja di dekat situ dan meletakkannya dengan lembut di atas kapsul. Semua angka pada layar kembali berubah-ubah, lalu menunjukkan serangkaian angka baru, 0,0008194325 kg, timbangan mikropresisi tinggi, jelas Catherine. Resolusinya sampai beberapa mikrogram. Peter masih tampak bingung. Kau membuat timbangan yang tepat untuk seseorang. Tepat sekali, Catherine mengangkat tutup transparan pada mesin. Jika aku meletakkan seseorang ke dalam kapsul ini dan merapatkan tutupnya, individu itu akan berada di dalam sebuah sistem yang tertutup rapat seluruhnya. Tak ada yang masuk atau keluar. Tak ada gas, cairan, partikel-partikel debu. Tak ada yang bisa lolos, bahkan embusan-embusan napas, keringat yang menguap, cairan-cairan tubuh. Tidak ada. Peter menyisir rambut perak tebalnya dengan tangan, tindakan gugup aneh yang juga dilakukan oleh Catherine. Jelas seseorang akan mati dengan cepat di dalam sana. Catherine mengangguk. Kira-kira 6 menit, tergantung kecepatan bernapasnya. Peter menoleh kepadanya. Aku tidak mengerti. Catherine tersenyum. Kau akan mengerti. Dia meninggalkan mesin itu dan menuntun Peter ke dalam ruang kontrol kubus, lalu mendudukkan kakaknya di hadapan layar plasma. Dia mulai mengetik dan mengakses serangkaian arsip video yang disimpan pada drive-drive holografis. Ketika layar plasma itu berpendar menyala, gambar di hadapan mereka tampak seperti rekaman video amatir. Kamera bergerak, menunjukkan kamar tidur sederhana dengan tempat tidur berantakan, botol-botol obat, respirator, dan monitor jantung. Peter tampak bingung ketika kamera terus bergerak dan akhirnya mengungkapkan, hampir di tengah kamar, peralatan timbangan Catherine. Mata Peter membelalak. Apa? Tutup transparan kapsul terbuka, dan seorang lelaki sangat renta yang mengenakan masker oksigen berbaring di dalamnya. Istrinya yang sudah tua dan seorang pekerja rumah sakit berdiri di samping kapsul. Napas lelaki itu tersengal-sengal dan matanya terpejam. Lelaki di dalam kapsul adalah guru sainsku di Yale, jelas Catherine. Aku dan dia tetap berhubungan selama bertahun-tahun. Dia sakit parah. Dia selalu berkata ingin menyumbangkan tubuhnya untuk ilmu pengetahuan. Jadi, ketika aku menjelaskan gagasanku untuk eksperimen ini, dia langsung ingin ikut ambil bagian di dalamnya. Peter tampak membisu oleh keterkejutan ketika menatap adegan yang terpampang di hadapan mereka. Pekerja rumah sakit itu kini menoleh kepada istri lelaki itu. Sudah saatnya. Dia sudah siap. Perempuan tua itu menepuk-nepuk mata basahnya dan mengangguk dengan tenang dan tabah. Oke. Perlahan-lahan pekerja rumah sakit menjulurkan tangan ke dalam kapsul dan melepas masker oksigen lelaki itu.
Lelaki itu bergerak sedikit, tapi matanya tetap terpejam. Kini pekerja itu menyingkirkan respirator dan peralatan lainnya, meninggalkan lelaki tua di dalam kapsul terisolasi penuh di tengah ruangan. Istri lelaki sekarat itu kini mendekati kapsul, membungkuk dan dengan lembut mencium kening suaminya. Lelaki tua tidak membuka mata, tapi bibirnya bergerak, sedikit sekali, membentuk senyuman lemah penuh cinta. Tanpa masker oksigennya, napas lelaki tua itu dengan cepat menjadi semakin tersengal-sengal. Ajalnya jelas sudah dekat. Dengan kekuatan dan ketenangan yang mengagumkan, istri laki itu perlahan-lahan meletakkan tutup transparan kapsul dan menutupnya rapat-rapat, persis seperti yang diajarkan Catherine. Peter terenyak ketakutan. "Catherine, demi Tuhan, tidak apa-apa," bisik Catherine. "Ada banyak udara di dalam kapsul." Dia sudah melihat video ini lusinan kali, tapi video itu masih membuat denyut nadinya berpacu. Dia menunjuk timbangan di bawah kapsul tertutup lelaki sekarat itu. Angka-angka digitalnya menunjukkan 51,45346444 kg, itu bobot tubuhnya, ujar Catherine. Napas lelaki itu menjadi semakin tersengal-sengal, dan Peter beringsut maju, terpesona. "Inilah yang diinginkannya," bisik Catherine. "Perhatikan apa yang terjadi." Istri lelaki itu sudah melangkah mundur dan kini duduk di tempat tidur, menyaksikan diam-diam bersama pekerja rumah sakit. Selama 60 detik selanjutnya, napas pendek lelaki itu semakin memburu, sampai mendadak, seakan lelaki itu sendiri yang menentukan saatnya, dia menghela napas terakhir. Semuanya berhenti. Sudah berakhir. Istri dan pekerja rumah sakit itu saling menghibur tanpa bersuara. Tidak terjadi apa-apa lagi. Setelah beberapa detik, Peter melirik Catherine dengan pandangan yang jelas menunjukkan kebingungan. "Tunggu," pikir Catherine, seraya mengarahkan kembali pandangan Peter ke layar digital kapsul yang masih berkilau tenang, memperlihatkan bobot lelaki tak bernyawa itu. Lalu terjadilah hal itu. Ketika melihatnya, Peter tersentak ke belakang, nyaris terjatuh dari kursi. Tapi, itu, dia menutupi mulutnya dengan terkejut. "Aku tidak bisa," Peter Solomon yang agung jarang kehabisan kata-kata. Catherine bereaksi serupa ketika melihat apa yang terjadi untuk pertama kalinya. Beberapa saat setelah kematian lelaki itu, angka-angka pada timbangan mendadak berkurang. Lelaki itu langsung menjadi lebih ringan setelah kematiannya. Perubahan bobotnya kecil sekali, tapi bisa diukur, dan implikasi-implikasinya benar-benar membingungkan. Catherine ingat dirinya menulis dalam buku catatan lab dengan tangan gemetar, tampaknya ada materi tak terlihat yang keluar dari tubuh manusia pada saat kematiannya. Materi itu punya bobot yang bisa dikuantifikasi, dan tak terhalang oleh penghalang-penghalang fisik. Harus kuasumsikan bahwa materi itu bergerak dalam suatu dimensi yang belum bisa ku ketahui. Dari ekspresi keterkejutan di wajah Peter, Catherine tahu kakaknya itu memahami implikasi-implikasinya. "Catherine," ujar Peter terbata-bata, seraya mengerjap-ngerjapkan mata kelabunya, seakan untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. "Kurasa, kau baru saja menimbang jiwa manusia." Muncul keheningan panjang di antara mereka. Catherine merasa bahwa kakaknya berupaya mencerna segala konsekuensi-konsekuensinya yang nyata dan mengagumkan. Akan perlu waktu. Seandainya apa yang baru saja mereka saksikan memang seperti apa yang tampak, yaitu bukti bahwa jiwa, kesadaran atau daya hidup bisa bergerak di luar ranah tubuh, maka pemahaman baru yang mengejutkan baru saja diperoleh. Ini menyangkut berbagai pertanyaan mistis, perpindahan, kesadaran kosmis, pengalaman hampir mati, proyeksi astral, remote view, lucid dreaming, dan seterusnya dan seterusnya. Jurnal-jurnal medis dipenuhi cerita mengenai pasien-pasien yang mati di meja operasi, melihat tubuh mereka dari atas, lalu dibawa kembali pada kehidupan. Peter terdiam.
dan kini Catherine melihat air menggenangi matanya. Dia mengerti. Waktu itu dia juga menangis. Peter dan Catherine telah kehilangan orang-orang tercinta. Dan bagi siapapun yang pernah mengalaminya, petunjuk terkecil mengenai roh manusia yang terus bertahan setelah kematian akan membawa secercah harapan. Dia memikirkan Zachary, pikir Catherine, yang memahami kesedihan mendalam di mata kakaknya. Selama bertahun-tahun Peter membawa beban tanggung jawab atas kematian putranya. Peter berkali-kali menyatakan kepada Catherine bahwa meninggalkan Zachary di penjara adalah kesalahan terburuk dalam hidupnya, dan dia tidak akan pernah menemukan cara untuk memaafkan dirinya sendiri. Pintu yang terbanting menarik perhatian Catherine, dan mendadak dia kembali ke ruang bawah tanah, berbaring di atas meja batu dingin. Pintu logam di atas rampa menutup dengan keras, dan lelaki bertato itu kembali turun. Catherine bisa mendengarkannya memasuki salah satu ruangan di lorong, melakukan sesuatu di dalam, lalu menyusuri lorong menuju ruangan tempat Catherine berada. Ketika lelaki itu masuk, Catherine bisa melihat bahwa dia sedang mendorong sesuatu yang berada di depannya. Sesuatu yang berat, di atas roda-roda. Ketika lelaki itu melangkah ke dalam cahaya, Catherine menatap dengan tidak percaya. Lelaki bertato itu sedang mendorong seseorang yang berada di kursi roda. Secara intelektual, otak Catherine mengenali lelaki di kursi. Secara emosional, benaknya nyaris tidak bisa menerima apa yang sedang dilihatnya. Peter. Dia tidak tahu apakah harus kegirangan karena kakaknya masih hidup, atau benar-benar ketakutan. Tubuh Peter tercukur halus. Rambut perak tebalnya lenyap, begitu juga sepasang alisnya, dan kulit halusnya berkilau seakan diminyaki. Dia mengenakan gaun sutra hitam. Di tempat tangan kanannya seharusnya berada, dia hanya punya bonggol yang dibalut perban bersih baru. Mata sarat kesakitan kakaknya memandangnya, penuh penyesalan dan penderitaan. Peter. Suara Catherine pecah. Kakaknya mencoba bicara, tapi hanya mengeluarkan suara-suara tenggorokan yang teredam. Kini Catherine menyadari bahwa Peter terikat di kursi roda dan mulutnya disumpal. Lelaki bertato itu menjulurkan tangan ke bawah dan dengan lembut mengelus-elus kulit kepala pelontos Peter. Aku sudah menyiapkan kakakmu untuk kehormatan besar. Dia punya peranan yang harus dimainkannya malam ini. Seluruh tubuh Catherine mengejang. Tidak, sebentar lagi aku dan Peter akan pergi, tapi kurasa kau ingin mengucapkan selamat tinggal. Kemana kau membawanya? Tanya Catherine lemah. Lelaki itu tersenyum. Aku dan Peter harus melakukan perjalanan ke Gunung Suci. Disitulah tempat harta karun itu berada. Piramida Mason telah mengungkapkan lokasinya. Temanmu Robert Langdon lah yang paling membantu. Catherine memandang ke dalam mata kakaknya. Dia membunuh Robert. Raut wajah kakaknya mengernyit dalam penderitaan, dan menggeleng keras-keras, seakan tidak mampu mendengar banyak hal yang menyakitkan lagi. Nah, Peter, ujar lelaki itu, seraya kembali mengelus kulit kepala Peter. Jangan biarkan ini merusak momennya. Ucapkan selamat tinggal kepada adik perempuanmu. Ini reuni keluarga terakhirmu. Catherine merasakan benaknya dipenuhi keputusasaan. Mengapa kau berbuat seperti ini? Teriaknya kepada lelaki itu. Apa yang pernah kami lakukan terhadapmu? Mengapa kau begitu membenci keluargaku? Lelaki bertato itu mendekat dan meletakkan mulutnya persis di samping telinga Catherine. Aku punya alasan-alasanku, Catherine. Lalu dia berjalan menuju meja samping dan memungut pisau aneh itu. Dia membawanya mendekat Catherine, dan menyentuhkan bilah yang terasah tajam itu ke pipinya. Tak diragukan lagi, ini pisau paling terkenal dalam sejarah. Catherine tidak mengenal pisau terkenal apapun, tapi pisau itu tampak kuno dan mengancam. Bilahnya terasa setajam silet. Jangan khawatir, ujar lelaki itu. Aku tidak bermaksud menyia-nyiakan kekuatannya untukmu.
Aku menyimpannya untuk pengorbanan yang lebih berharga, di tempat yang lebih suci. Dia berpaling kepada kakak Catherine. Peter, kau mengenali pisau ini bukan? Mata kakak Catherine membelalak ketakutan sekaligus tidak percaya. Ya, Peter, artefak kuno ini masih ada. Aku memperolehnya dengan susah payah, dan aku menyimpannya untukmu. Akhirnya, aku dan kau bisa mengakhiri perjalanan menyakitkan kita bersama-sama. Diiringi perkataan itu, dia membungkus pisau dengan hati-hati, dengan kain bersama-sama semua barang lainnya yakni dupa, botol-botol kecil berisi cairan, kain-kain satin putih, dan benda-benda seremonval lainnya. Lalu dia memasukkan barang-barang terbungkus itu ke dalam tas kulit Robert Langdon bersama-sama dengan piramida mason dan batu puncak. Catherine menyaksikan dengan tidak berdaya ketika lelaki itu menutup tas bahu Langdon dan berpaling kepada kakaknya. Maukah kau membawakannya, Peter? Lelaki itu meletakkan tas berat itu di atas pangkuan Peter. Selanjutnya, lelaki itu berjalan ke sebuah laci dan mulai menggeledah isinya. Catherine bisa mendengar denting benda-benda logam kecil. Ketika kembali, lelaki itu meraih lengan kanan Catherine, lalu menenangkannya. Catherine tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh lelaki itu, tapi tampaknya Peter bisa, dan sekali lagi dia mulai bergerak-gerak panik. Catherine merasakan cubitan tajam mendadak di lengkung siku kanannya, lalu kehangatan yang mengerikan terasa di sekelilingnya. Peter menciptakan suara-suara tercekik putus asa dan mencoba dengan sia-sia untuk meninggalkan kursi berat itu. Catherine merasakan dinginnya perasaan mati rasa yang menyebar ke seluruh lengan bawah dan ujung-ujung jari tangannya. Ketika lelaki itu melangkah minggir, Catherine bisa melihat mengapa kakaknya begitu ketakutan. Lelaki bertato itu telah menyisipkan jarum medis ke dalam nadinya, seakan Catherine sedang menyumbang darah, akan tetapi, jarum itu tidak melekat pada sebuah tabung. Darah Catherine kini mengalir keluar dengan bebas mengaliri siku, lengan bawah, dan meja batu. Jam pasir manusia, ujar lelaki itu, seraya berpaling kepada Peter. Sebentar lagi, ketika aku memintamu untuk memainkan perananmu, aku ingin kau membayangkan Catherine mati sendirian di sini dalam kegelapan. Raut wajah Peter benar-benar penuh penderitaan. Dia akan tetap hidup, ujar lelaki itu, selama kira-kira 1 jam. Jika kau cepat-cepat bekerja sama denganku, aku akan punya cukup waktu untuk menyelamatkannya. Tentunya, jika kau sedikit saja menentangku, adikmu akan mati di sini sendirian dalam kegelapan. Peter meraung melalui sumpalnya tanpa bisa dipahami. Aku tahu, ujar lelaki bertato itu seraya meletakkan tangan di bahu Peter, ini sulit buatmu. Tapi, seharusnya tidak. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya kau meninggalkan seorang anggota keluarga. Dia terdiam, membungkuk dan berbicara di telinga Peter. Tentu saja maksudku adalah putramu, Zachary, di penjara Soganlik. Peter menarik tali-tali pengikatnya dan mengeluarkan teriakan teredam lain melalui kain di mulutnya. Hentikan, teriak Catherine. Aku mengingat malam itu dengan baik, ejek lelaki itu, ketika selesai berbenah. Aku mendengar seluruhnya. Kepala penjara menawarkan pembebasan putramu, tapi kau memilih untuk memberi Zachary pelajaran dengan meninggalkannya. Anak laki-lakimu memang telah belajar bukan? Lelaki itu tersenyum, kepergiannya adalah keuntunganku. Kini lelaki itu mengeluarkan kain linen dan memasukkannya dalam-dalam ke mulut Catherine. Kematian, bisiknya, seharusnya berlangsung dengan tenang. Peter meronta-ronta hebat. Tanpa sepatah kata pun lagi, lelaki bertato itu perlahan-lahan mengeluarkan kursi roda Peter dari ruangan, memberi Peter kesempatan untuk berlama-lama memandang adiknya untuk terakhir kalinya. Catherine dan kakaknya saling bertatapan untuk terakhir kalinya. Lalu Peter menghilang. Catherine bisa mendengar mereka menaiki rampa dan melewati pintu logam. Ketika mereka keluar,
Catherine mendengar lelaki bertato itu mengunci pintu logam di belakangnya dan melanjutkan perjalanan melalui lukisan The Three Graces. Beberapa menit kemudian, Catherine mendengar mesin mobil dinyalakan. Lalu gedung itu sunyi. Sendirian dalam kegelapan, Catherine tergeletak berdarah. Bab 108. Pikiran Robert Langdon melayang di dalam lubang tak berdasar. Tak ada cahaya, tak ada suara, tak ada perasaan. Hanya kekosongan sunyi yang tak terhingga. Kelembutan. Tanpa bobot, tubuhnya telah melepaskan dirinya. Dia bebas. Dunia fisik sudah tidak ada lagi. Waktu sudah tidak ada lagi. Kini dia adalah kesadaran murni, kesadaran tanpa tubuh yang melayang dalam kekosongan alam semesta luas. Bab 109. Helikopter U-60 termodifikasi melayang rendah di atas puncak-puncak atap luas Kalorama Heights, bergemuruh melintasi koordinat-koordinat yang diberikan kepada mereka oleh tim pendukung. Agen Simpkins adalah yang pertama melihat eskalate hitam itu terparkir serampangan di halaman depan salah satu mansion. Gerbang jalan masuknya tertutup, rumahnya gelap sepi. Sato memberi isyarat untuk mendarat. Helikopter itu mendarat keras di halaman depan, di antara beberapa kendaraan lainnya, salah satunya kendaraan petugas keamanan dengan lampu bulat di atasnya. Simpkins dan timnya melompat keluar, mengeluarkan senjata dan bergegas menuju beranda. Ketika menemukan pintu depan dalam keadaan terkunci, Simpkins menangkupkan kedua tangannya di jendela dan mengintip ke dalam. Foyer gelap, tapi Simpkins bisa melihat bayang-bayang samar sesosok tubuh di lantai. Sialan, bisiknya. Itu Hartman. Salah satu agennya meraih kursi dari beranda dan melemparkannya ke jendela menonjol itu. Suara kaca pecah nyaris tak terdengar di tengah raungan helikopter di belakang mereka. Beberapa detik kemudian, mereka semua sudah berada di dalam. Simpkins bergegas menuju foyer dan berlutut di samping Hartman untuk mengecek denyut nadinya. Tidak ada. Darah tampak di mana-mana. Lalu dia melihat obeng di leher Hartman. Yesus. Dia berdiri dan mengisyaratkan orang-orangnya untuk memulai penggeledahan menyeluruh. Agen-agen itu menyebar melintasi lantai pertama, pembidik laser mereka meneliti kegelapan rumah mewah itu. Mereka tidak menemukan apa-apa di ruang tamu atau ruang kerja. Tapi, yang mengejutkan, di ruang makan, mereka menemukan seorang petugas keamanan perempuan yang mati tercekik. Simpkins langsung kehilangan harapan bisa menemukan Robert Langdon dan Catherine dalam keadaan hidup. Pembunuh brutal ini jelas telah memasang perangkap. Dan, jika dia berhasil membunuh seorang agen CIA dan seorang petugas keamanan bersenjata, tampaknya seorang profesor dan seorang ilmuwan tidak punya peluang. Setelah lantai pertama aman, Simpkins mengirim 2 agen untuk meneliti lantai atas. Sementara itu, dia menemukan serangkaian tangga ruang bawah tanah di luar dapur dan menuruninya. Di bawah tangga, dia menyorotkan senter. Ruang bawah tanah itu luas dan bersih, seakan hampir tak pernah digunakan. Tangki uap, dinding-dinding semen, beberapa kotak. Sama sekali tidak ada apa-apa di sini. Simpkins kembali naik menuju dapur persis ketika orang-orangnya turun dari lantai 2. Semuanya menggeleng-gelengkan kepala. Rumah itu sepi. Tak seorang pun di rumah. Dan tidak ada lagi mayat. Simpkins menghubungi Sato dengan radio, melaporkan bahwa semuanya aman dan memberitahukan perkembangan menyedihkan itu. Ketika dia tiba di foyer, Sato sudah menaiki tangga menuju beranda. Warren Bellamy terlihat di belakangnya, duduk bingung sendirian di dalam helikopter bersama tas kerja titanium Sato di kakinya. Laptop berpengaman milik Direktur OS itu memberi Sato akses ke seluruh dunia, ke dalam sistem-sistem komputer CIA melalui upling-upling tersandi dengan satelit. Sebelumnya tadi, dia menggunakan komputer ini untuk memberi Bellamy semacam informasi yang begitu mengejutkan, hingga lelaki itu bersedia bekerja sama sepenuhnya. Simpkins sama sekali tidak tahu
Apa yang dilihat Bellamy. Tapi, apapun itu, sang arsitek tampak terguncang hebat setelahnya. Ketika memasuki foyer, Sato berhenti sejenak, menunduk memandangi mayat Hartman. Sejenak kemudian, dia mendongak menatap Simpkins. Tidak ada tanda-tanda Langdon Catherine atau Peter Solomon. Simpkins menggeleng. Jika masih hidup, lelaki itu membawa mereka bersamanya. Kau menemukan komputer di rumah itu? Ya, Ma'am. Di kantor. Tunjukkan. Simpkins menuntun Sato keluar dari foyer dan memasuki ruang tamu. Karpet mewah ruangan dipenuhi oleh pecahan kaca dari jendela menonjol yang pecah. Mereka berjalan melewati perapian, sebuah lukisan besar, dan beberapa rak buku menuju pusat kantor. Kantornya berpanel kayu, dengan meja antik dan mozaik komputer besar. Sato berjalan memutar ke belakang meja dan meneliti layar, lalu langsung memberengut. Keparat, ujarnya berbisik. Simpkins mengitari meja dan memandang layar kosong. Ada apa? Sato menunjuk tempat penyimpanan komputer yang kosong di meja. Dia memakai laptop. Dia membawa benda itu bersamanya. Simpkins tidak mengerti. Anda ingin melihat informasi yang dimilikinya? Tidak, jawab Sato dengan nada serius. Aku tidak ingin seorang pun melihat informasi yang dimilikinya. Di lantai bawah, di dalam ruang bawah tanah tersembunyi, Catherine Solomon mendengar suara baling-baling helikopter diikuti oleh kaca pecah dan langkah-langkah kaki bersepatu bot berat di lantai di atasnya. Dia mencoba berteriak minta tolong, tapi sumpal di mulutnya membuat hal itu mustahil. Dia nyaris tidak bisa mengeluarkan suara. Semakin keras dia berusaha, semakin cepat darah mengalir dari sikunya. Dia merasa kehabisan napas dan sedikit pusing. Catherine tahu, dia harus menenangkan diri. Gunakan pikiranmu, Catherine. Dengan segenap tekad, dia membujuk dirinya sendiri untuk memasuki keadaan meditatif. Benak Robert Langdon melayang melewati kekosongan ruang. Dia mengintip ke dalam kekosongan tak terhingga itu, mencari titik referensi apapun. Dia tidak menemukan apa-apa. Kegelapan total, keheningan total, kedamaian total. Bahkan, tidak ada tarikan gravitasi yang memberitahunya mana atas dan mana bawah. Tubuhnya lenyap. Ini pasti kematian. Waktu tampaknya berubah singkat, memanjang dan memampat, seakan tidak punya pijakan di tempat ini. Langdon tidak tahu lagi seberapa lama waktu telah berlalu. 10 detik, 10 menit, 10 hari. Akan tetapi, mendadak bagaikan ledakan dahsyat di galaksi-galaksi yang jauh, ingatan-ingatan mulai mewujud, bergulung-gulung menghampiri Langdon seperti gelombang kejut yang melintasi kehampaan luas. Seketika Robert Langdon mulai ingat. Gambar-gambar menyergapnya, jelas dan mengganggu. Dia menatap sebuah wajah tertutup tato. Sepasang tangan kuat mengangkat kepalanya dan menumbuhkannya ke lantai. Rasa sakit menyeruak, lalu kegelapan. Cahaya kelabu, berdenyut-denyut, gumpalan-gumpalan ingatan. Langdon diseret setengah sadar, turun, turun, turun. Penangkapnya merapalkan sesuatu. Verbum significatium, verbum omnificum, verbum perdo. Bab 110. Direktur Sato berdiri sendirian di ruang kerja, menunggu divisi pencitraan satelit CIA memproses permintaannya. Salah satu kemewahan bekerja di area DC adalah pengawasan satelit. Jika beruntung, salah satu satelit mungkin berada di posisi yang tepat malam ini untuk mendapatkan foto-foto rumah ini. Mungkin memotret sebuah kendaraan yang meninggalkan tempat ini dalam setengah jam terakhir. Maaf, kata teknisi satelit. Tidak ada hasil pengawasan di koordinat-koordinat itu malam ini. Anda ingin mengajukan permintaan reposisi. Tidak, terima kasih, sudah terlambat. Sato menutup telepon. Perempuan itu menghembuskan napas. Kini dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menemukan kemana sasaran mereka pergi. Dia berjalan menuju foyer.
Di sana orang-orangnya sudah memasukkan mayat agen Hartman ke dalam kantong dan sedang membawanya menuju helikopter. Sato sudah memerintahkan agen Simpkins untuk mengumpulkan orang-orangnya dan bersiap-siap kembali ke Langley, tapi Simpkins sedang berada di ruang tamu, dalam posisi merangkak. Dia tampak seakan sedang sakit. "Kau baik-baik saja?" Simpkins mendongak dengan ekspresi wajah aneh. "Anda melihatnya?" Dia menunjuk lantai ruang tamu. Sato mendekat dan menunduk memandangi karpet mewah itu. Dia menggeleng, tidak melihat apa-apa. "Bongkoklah," ujar Simpkins. "Lihat bulu-bulu karpetnya." Sato melakukannya. Setelah beberapa saat, dia melihatnya. Serat-serat karpet tampak seakan telah tergilas. Melesak di sepanjang 2 garis lurus, seakan roda-roda dari suatu benda berat telah digelindingkan melintasi ruangan. "Yang aneh," ujar Simpkins, "adalah kemana jejak-jejak itu pergi." Dia menunjuk. Pandangan Sato mengikuti garis-garis paralel tersamar di sepanjang karpet ruang tamu. Jejak-jejak itu tampaknya menghilang di bawah sebuah lukisan besar, dari lantai sampai langit-langit, yang tergantung di samping perapian. "Apa ini?" Simpkins berjalan menuju lukisan itu dan mencoba menurunkannya dari dinding. "Benda itu tidak bergerak, melekat," katanya, seraya menelusurkan jari-jari tangannya mengelilingi pinggiran lukisan. "Tunggu, ada sesuatu di bawahnya." Jarinya menumbuk tuas kecil di pinggiran bawah, dan sesuatu berbunyi klik. Sato melangkah maju ketika Simpkins mendorong bingkai lukisan itu, dan seluruh lukisan berputar pelan pada porosnya bagaikan pintu putar. Simpkins mengangkat senter dan menyorotkannya ke dalam ruang gelap di baliknya. Mata Sato menyipit. Ini dia. Di ujung koridor pendek, berdirilah sebuah pintu logam tebal. Semua ingatan yang bergulung-gulung melewati kegelapan benak Langdon datang dan pergi. Dalam kepergian mereka, jejak kilau merah darah berpusar-pusar, bersama-sama dengan bisikan mengerikan yang sama di kejauhan. Verbum significatium. Verbum omnificum. Verbum perdo. Perapalan itu berlanjut seperti dengung suara-suara yang menyanyikan kidung Alkitab abad pertengahan. Verbum significatium. Verbum omnificum. Kata-kata itu kini berjatuhan melewati kekosongan hampa. Di sekeliling Langdon, suara-suara baru menggema. Apokalipsis. Franklin. Apokalipsis. Verbum. Apokalipsis tanpa disertai peringatan, sebuah lonceng kedukaan berdentang di suatu tempat di kejauhan. Lonceng itu berdentang dan berdentang semakin keras. Kini lonceng itu berdentang makin mendesak, seakan berharap Langdon akan mengerti, akan mendesak pikiran Langdon untuk mengikuti. Bab 111. Lonceng yang berdentang di menara lonceng berbunyi selama 3 menit penuh, menggetarkan lampu kristal yang tergantung di atas kepala Langdon. Berdekade-dekade lalu, dia sering menghadiri ceramah di gedung pertemuan terkenal ini di Phillips Exeter Academy. Akan tetapi, hari ini dia berada di sana untuk mendengarkan ceramah seorang sahabat kepada badan mahasiswa. Ketika lampu-lampu diredupkan, Langdon duduk di dekat dinding belakang, di bawah sekumpulan foto pemimpin akademi. Keheningan menyebar di antara kerumunan itu. Di dalam kegelapan total, sesosok bayangan tinggi melintasi panggung dan berdiri di podium. "Selamat pagi," bisik suara tak berwajah itu ke dalam mikrofon. Semua orang berdiri, berusaha melihat siapa yang menyapa mereka. Sebuah proyektor slide menyala, menunjukkan foto hitam putih pudar, kastil dramatis dengan faket dari batu pasir merah, menara-menara persegi 4 tinggi, dan hiasan-hiasan gotik. Bayangan itu kembali bicara. "Siapa yang tahu di mana ini?" "Inggris," ujar seorang gadis dalam kegelapan. Faket ini merupakan campuran antara gotik awal dan romanesque akhir, berarti ini kastil Norman asli di Inggris sekitar abad ke-12. "Wow," jawab suara tak berwajah itu. "Rupanya, ada yang benar-benar menguasai kuliah arsitektur."
Erangan pelan terdengar di mana-mana. Sayangnya, imbuh bayangan itu, kau keliru sejauh 4.800 kilometer dan setengah milenium. Ruangan riuh kini proyektor menyajikan foto berwarna modern kastil yang sama itu dari sudut yang berbeda. Menara-menara batu pasir Seneca Creek Kastil mendominasi bagian depan, tapi di latar belakang yang mengejutkan dekatnya itu, berdirilah kubah megah, putih berpilar gedung Kapitol Amerika Serikat. Tunggu, teriak gadis itu. Ada kastil Norman di DC. Semenjak 1855, jawab suara itu. Dan saat itulah foto ikutnya ini diambil. Muncul slide baru foto hitam putih interior, menunjuk ruang utama besar berbentuk kubah, dihiasi kerangka-kerangka hewan, lemari-lemari pajang ilmiah, wadah-wadah kaca berisi sampel biologis, artefak-artefak arkeologis, dan cetakan-cetakan plastik reptil prasejarah. Kastil menakjubkan ini, ujar suara itu, adalah museum pengetahuan pertama Amerika yang sesungguhnya. Itu untuk Amerika dari seorang ilmuwan Inggris kaya, yaitu bapak bangsa kita, percaya bahwa negara kita yang saat itu bayi bisa menjadi tanah pencerahan. Dia menganugerahkan kekayaan besar kepada bapak bangsa kita, dan meminta mereka mendirikan sebuah institusi untuk peningkatan dan penyebaran ilmu pengetahuan di poros bangsa kita. Dia terdiam untuk waktu lama. Siapa yang bisa menyebut nama ilmuwan murah hati ini? Sebuah suara pelan di bagian depan berkata, James Smithson. Bisikan yang mengungkapkan pemahaman riuh terdengar antara kerumunan. Memang Smithson, jawab lelaki di atas panggung. Peter Solomon kini melangkah ke dalam cahaya, mata kelabunya berkilau jenaka. Selamat pagi, namaku Peter Solomon, dan aku sekretaris Smithsonian Institute. Para mahasiswa bertepuk tangan meriah. Di dalam bayang-bayang, Langdon menyaksikan dengan kagum ketika Peter memukau benak-benak muda itu dengan fotografis sejarah awal Smithsonian Institute. Pertunjukan dimulai dengan kastil Smithsonian, lab-lab ilmu pengetahuan bawah tanah, koridor-koridor yang didereti barang koleksi, ruangan penuh moluska, para ilmuwan yang menyebut diri mereka sebagai kurator krustacean yakni hewan berkulit keras dan bahkan foto kuno dua penghuni kastil yang paling populer, sepasang burung hantu bernama Diffusion Penyebaran dan Increase Peningkatan, yang kini sudah mati. Pertunjukan slide setengah jam itu berakhir dengan foto satelit mengesankan National Mall yang kini didereti museum-museum Smithsonian besar. Seperti yang kukatakan pada saat permulaan, ujar Solomon menyimpulkan, James Smithson dan bapak bangsa kita membayangkan negara besar kita sebagai tanah pencerahan. Aku yakin, mereka kini akan merasa bangga. Smithsonian Institute Agung mereka berdiri sebagai simbol ilmu pengetahuan dan pemahaman, persis di poros Amerika. Itu penghormatan yang hidup, bernapas, dan bekerja mewujudkan mimpi bapak bangsa kita untuk Amerika negara yang didirikan berdasarkan prinsip pemahaman, kebijakan, dan ilmu pengetahuan. Solomon mematikan proyektor diiringi tepuk tangan riuh bersemangat. Lampu-lampu ruangan menyala, bersama-sama dengan lusinan tangan yang teracung bertanya. Solomon menyilakan seorang anak laki-laki berambut merah di bagian tengah. Mr. Solomon, sapa anak laki-laki itu, yang kedengaran bingung. Anda mengatakan bapak bangsa kita melepaskan diri dari tekanan keagamaan Eropa untuk mendirikan negara berdasarkan prinsip-prinsip kemajuan ilmu pengetahuan. Itu benar, tapi saya mendapat kesan bapak bangsa kita adalah orang-orang yang sangat religius, yang mendirikan Amerika sebagai negara Kristen. Solomon tersenyum. Sobat, jangan salah mengerti, bapak bangsa kita sangat religius, tapi mereka deis, yakni orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dengan cara universal dan dengan pikiran terbuka. Satu-satunya ideal keagamaan yang mereka kemukakan adalah kebebasan beragama. Dia menarik mikrofon dari podium dan melenggang ke pinggir panggung. Bapak bangsa Amerika punya visi utopia yang tercerahkan secara spiritual,
di mana kebebasan berpikir, pendidikan massa, dan kemajuan ilmiah akan menggantikan kegelapan tahayul keagamaan kuno. Seorang gadis berambut pirang mengangkat tangan. "Ya, Pak," kata gadis itu, seraya mengangkat ponsel. "Saya membaca riset Anda secara online, dan menurut Wikipedia, Anda anggota terkemuka Persaudaraan Mason Bebas." Solomon menunjukkan cincin masonnya. "Aku bisa menghemat tagihan datamu." Para mahasiswa tertawa. "Ya, wah," lanjut gadis itu dengan ragu, "Anda baru saja menyebut tahayul keagamaan kuno, dan tampaknya jika seseorang bertanggung jawab mempropagandakan tahayul-tahayul, orang itu adalah kaum Mason." Solomon tidak tampak terkejut. "Oh, kok bisa?" "Wah, saya banyak membaca tentang Mason, sehingga tahu kalau mereka punya banyak ritual dan kepercayaan kuno aneh. Artikel online ini bahkan mengatakan bahwa kaum Mason mempercayai kekuatan semacam kebijakan ajaib kuno yang bisa mengangkat manusia ke ranah dewa-dewa." Semua orang menoleh dan menatap gadis itu seakan dia gila. "Sesungguhnya," jawab Solomon, "dia benar." Semua mahasiswa berputar menghadap ke depan dengan membelalak. Solomon menahan senyum dan bertanya kepada gadis itu, apakah artikel itu menawarkan kebijakan wiki lainnya mengenai pengetahuan ajaib ini. Kini gadis itu tampak tidak nyaman, tapi mulai membaca dari situs web. Untuk memastikan kebijakan luar biasa ini tidak bisa digunakan oleh mereka yang tidak layak, para ahli kuno menuliskan pengetahuan mereka dalam kode, menyelubungi kebenaran luar biasa ini dalam bahasa metaforis simbol, mitos, dan alegoris. Sampai saat ini, kebijakan tersandi ini berada di sekeliling kita, disandikan dalam mitologi, seni, dan teks-teks gaib selama berabad-abad. Sayangnya, manusia modern telah kehilangan kemampuan untuk memecahkan jaringan rumit simbolisme ini dan kebenaran luar biasa itu telah hilang. Solomon menunggu. Hanya itu. Gadis itu beringsut di kursinya. "Sesungguhnya masih ada sedikit lagi. Kuharap begitu." "Harap," katakan. Gadis itu tampak ragu, tapi berdeham dan melanjutkan. "Menurut legenda, orang-orang bijak yang menyandikan misteri kuno pada zaman dahulu telah meninggalkan semacam kunci. Kata sandi yang bisa digunakan untuk memecahkan rahasia-rahasia tersandi. Kata sandi ajaib ini, yang dikenal sebagai verbum significatium, dikatakan memiliki kekuatan untuk mengangkat kegelapan dan memecahkan misteri kuno, menyingkapkan misteri-misteri itu untuk pemahaman semua manusia." Solomon tersenyum sedih. "Ah, ya, verbum significatium." Sejenak dia menatap kekosongan, lalu mengarahkan kembali pandangannya kepada gadis berambut pirang itu. "Dan di mana kata menakjubkan ini sekarang?" Gadis itu tampak cemas, jelas berharap dirinya tidak menantang pembicara tamu mereka. Dia menyelesaikan pembacaannya. "Menurut legenda, verbum significatium terkubur jauh di bawah tanah. Di sana," kata itu menunggu dengan sabar kedatangan momen penting dalam sejarah. Momen ketika umat manusia tidak bisa lagi bertahan tanpa kebenaran, pengetahuan, dan kebijakan selama berabad-abad. Di persimpangan gelap ini, umat manusia pada akhirnya akan menggali kata itu dan memasuki abad baru pencerahan yang menakjubkan. Gadis itu mematikan ponsel dan duduk melorot di kursinya. Setelah keheningan panjang, mahasiswa lain mengangkat tangan. "Mr. Solomon, Anda tidak sungguh-sungguh mempercayai hal itu, bukan?" Solomon tersenyum. "Mengapa tidak? Mitologi-mitologi kita punya tradisi panjang kata-kata ajaib yang memberi pemahaman dan kekuatan menyerupai Tuhan." Sampal anak-anak masih meneriakkan, abrakadabra, dengan harapan bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Tentu saja, kita sudah lupa kalau kata ini bukan barang mainan, kata ini punya akar dalam mistisisme Aramaik. Afrakadabra artinya yang berbicara, ketika bicara, aku menciptakan. Hening. "Tapi Pak," desak mahasiswa itu kini, "pasti Anda tidak percaya bahwa satu kata tanggal,
Verbum significatium ini, apapun itu, punya kekuatan untuk mengungkapkan kebijakan kuno dan mendatangkan pencerahan ke seluruh dunia. Wajah Peter Solomon tidak mengungkapkan apa-apa. Sebenarnya kepercayaanku bukanlah urusanmu. Yang seharusnya menjadi urusanmu adalah ramalan mengenai datangnya pencerahan yang digaungkan di dalam hampir semua tradisi keyakinan dan filsafat di dunia. Orang Hindu menyebutnya sebagai abad Krita, para astrolog menyebutnya sebagai abad Aquarius, orang Yahudi menjelaskan kedatangan Mesias, Teosofis menyebutnya New Age, kosmolog menyebutnya sebagai konvergensi harmonik dan meramalkan tanggal terjadinya. 21 Desember tahun 2012, teriak seseorang. Ya, menggelisahkan cepatnya, jika kau mempercayai matematika bangsa Maya. Langdon tergelak, mengingat bagaimana Solomon 10 tahun yang lalu, telah meramalkan dengan benar keriuhan program khusus televisi saat ini yang meramalkan 2012 sebagai akhir dunia. Dengan mengesampingkan waktunya, ujar Solomon, bagiku menakjubkan ketika mengamati bahwa di sepanjang sejarah, semua filsafat umat manusia yang berbeda menyetujui satu hal, yakni datangnya pencerahan yang luar biasa. Di dalam semua kebudayaan, di dalam semua era, di semua penjuru dunia, mimpi manusia terpusat pada konsep yang persis sama, yakni kedatangan apoteosis manusia, datangnya perubahan pikiran manusia menjadi kemampuan potensial sejatinya. Dia tersenyum. Apa yang kemungkinan bisa menjelaskan sinkronitas kepercayaan semacam ini? Kebenaran, ujar sebuah suara pelan di dalam kerumunan. Solomon berputar. Siapa yang berkata begitu? Tangan yang teracung adalah milik seorang anak laki-laki Asia mungil, yang raut wajah lembutnya menyatakan bahwa dia mungkin orang Nepal atau Tibet. Mungkin ada kebenaran universal yang tertanam di dalam jiwa semua orang. Mungkin kita semua punya cerita yang sama yang tersembunyi di dalam diri kita, bagaikan konstanta yang sama dalam DNA kita. Mungkin kebenaran kolektif ini bertanggung jawab atas kesamaan dalam semua cerita kita. Wajah Solomon berseri-seri ketika dia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk hormat kepada anak laki-laki itu. Terima kasih. Semuanya terdiam. Kebenaran, kata Solomon kepada seluruh ruangan. Kebenaran punya kekuatan. Dan jika kita semua tertarik pada gagasan-gagasan yang serupa, mungkin kita melakukannya karena gagasan-gagasan itu benar tertulis jauh di dalam diri kita. Dan ketika mendengar kebenarannya, seandainya pun kita tidak memahaminya, kita merasa bahwa kebenaran itu bergaung di dalam diri kita, bergetar bersama-sama dengan kebijakan yang tidak kita sadari. Mungkin kebenaran itu tidak dipelajari oleh kita, tapi dipanggil, diingat, dikenali sebagai sesuatu yang sudah ada di dalam kita. Ruangan benar-benar hening. Solomon membiarkan perkataannya mengendap untuk waktu yang lama, lalu berkata pelan, sebagai penutup, harus kuperingatkan bahwa mengungkapkan kebenaran itu tidak pernah mudah. Di sepanjang sejarah, semua periode pencerahan dibarengi oleh kegelapan, oleh munculnya perlawanan. Begitulah hukum alam dan keseimbangan. Dan jika saat ini kita melihat semakin berkembangnya kegelapan di dunia, harus kita sadari bahwa ini berarti terang yang setara sedang berkembang dan berada di tabir periode penerangan yang benar-benar luar biasa dan kita semua teramat sangat diberkahi karena akan menyaksikan momen penting dalam sejarah ini. Dari semua yang pernah hidup, di dalam semua era dalam sejarah sebentar lagi kita akan menyaksikan renaissance tertinggi kita. Setelah kegelapan, kita akan melihat semua ilmu pengetahuan, pikiran, dan bahkan agama kita mengungkapkan kebenaran. Solomon hendak mendapat tepuk tangan meriah ketika dia mengangkat kedua tangan, mengisyaratkan ketenangan. Dia menunjuk langsung gadis pendebat berambut pirang yang membawa ponsel. Aku tahu, kau dan aku tidak menyetujui banyak hal, tapi aku ingin berterima kasih. Kegairahanmu merupakan katalisator penting dalam perubahan-perubahan yang akan datang. Kegelapan memangsa keapatisan,
dan keyakinan adalah andalan terampuh kita. Tetaplah mempelajari keyakinanmu. Pelajari Alkitab. Dia tersenyum. Terutama halaman-halaman terakhir. Apocalis hari kiamat, tanya gadis itu. Tepat sekali. Kitab Wahyu adalah contoh nyata kebenaran bersama kita. Kitab terakhir dalam Alkitab itu mengisahkan cerita yang identik dengan cerita di dalam tradisi-tradisi lain yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya meramalkan pengungkapan kebijakan luar biasa yang akan segera terjadi. Seseorang berkata, tapi, bukankah Apocalis menyangkal akhir dunia? Anda tahu, Antikristus, Armageddon, pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Solomon tergelak. Siapa di sini yang mempelajari bahasa Yunani? Beberapa tangan teracung. Apa arti kata Apocalis secara harfiah? Artinya, ujar seorang mahasiswa memulai, lalu terdiam seakan terkejut. Apocalis berarti, membuka selubung, atau, mengungkapkan. Solomon mengangguk setuju. Tepat sekali. Secara harfiah, Apocalis berarti revelation, pengungkapan. The Book of Revelation, Kitab Wahyu, dalam Alkitab meramalkan pengungkapan kebenaran luar biasa dan kebijakan yang tak terbayangkan. Apocalis bukan akhir dunia, tapi akhir dari dunia seperti yang selama ini kita kenal. Ramalan Apocalis hanyalah salah satu pesan indah Alkitab yang terdistorsi. Solomon melangkah ke depan panggung. Percayalah, Apocalis akan datang dan sama sekali tidak menyerupai apa yang diajarkan kepada kita. Tinggi di atas kepala, lonceng mulai berdentang. Para mahasiswa bertepuk tangan dengan riuh dan bingung. Bab 112. Catherine Solomon berada di ambang kesadaran ketika dikagetkan oleh gelombang kejut ledakan yang memekakkan telinga. Beberapa saat kemudian, dia mencium bau asap. Telinganya berdenging. Terdengar suara-suara teredam. Di kejauhan, teriakan, langkah kaki. Mendadak dia bisa bernapas lebih lega. Kain itu telah ditarik dari mulutnya. Kau aman, bisik sebuah suara lelaki. Bertahanlah. Catherine mengharapkan lelaki itu menarik keluar jarum di lengannya, tapi dia malah meneriakkan perintah-perintah. Bawa peralatan medis, lekatkan infus pada jarum itu. Masukkan rutan laktat ringers lewat infus, bawakan aku pengukur tekanan darah. Ketika mulai mengecek tanda-tanda vital Catherine, lelaki itu berkata, Miss Solomon, orang yang melakukan hal ini kepadamu. Kemana dia pergi? Catherine mencoba bicara, tapi tidak bisa. Miss Solomon, ulang suara itu. Kemana dia pergi? Catherine mencoba membuka mata, tapi merasakan dirinya memudar. Kami harus tahu kemana dia pergi, desak lelaki itu. Catherine membisikkan dua kata sebagai jawaban, walaupun dia tahu kata-katanya tidak masuk akal. Gunung Suci. Direktur Sato melangkah melintasi pintu baja hancur itu dan menuruni rampa kayu menuju ruang bawah tanah tersembunyi. Salah seorang agen menjumpainya di dasar rampa. Direktur, kurasa Anda ingin melihat ini. Sato mengikuti agen itu ke dalam ruangan kecil di luar lorong sempit. Ruangan itu terang benderang dan kosong, hanya ada setumpuk pakaian di lantai. Sato mengenali jaket wol dan sepatu kulit santai Robert Langdon. Agennya menunjuk dinding yang jauh, menunjuk sebuah wadah besar menyerupai peti mati. Apa-apaan ini? Sato berjalan menghampiri wadah itu, dan kini bisa melihat pipa plastik bening yang memanjang di dinding dan tersambung dengan wadah itu. Dengan waspada, dia mendekati tangki. Kini dia bisa melihat adanya jendela geser kecil di bagian atasnya. Dia menjulurkan tangan dan menggeser penutup itu ke satu sisi, mengungkapkan jendela kecil seperti portal. Sato terenyah. Di balik pleksiglas, wajah kosong Profesor Langdon mengapung di bawah air. Cahaya. Kekosongan abadi tempat Langdon melayang-layang mendadak diisi oleh matahari yang membutakan. Berkas-berkas cahaya putih panas mengalir melintasi kegelapan ruang, membakar benaknya. Cahaya itu ada di mana-mana. Mendadak,
Di dalam awan bercahaya di hadapannya, sebuah siluet cantik muncul. Sebuah wajah, kabur dan tidak jelas, dua mata menatapnya melintasi kekosongan. Aliran cahaya mengelilingi wajah itu, dan Langdon bertanya-tanya apakah dia sedang memandang wajah Tuhan. Sato memandang ke dalam tangki, bertanya-tanya apakah Profesor Langdon tahu apa yang terjadi. Dia meragukannya. Bagaimanapun, disorientasi adalah seluruh tujuan dari teknologi ini. Tangki deprivasi indera telah ada semenjak tahun 50-an dan masih merupakan pelarian populer bagi para pelaku eksperimen New Age kaya. Mengapung, seperti sebutannya, menawarkan pengalaman kembali ke dalam rahim yang transendental, semacam alat bantu meditatif untuk meredakan aktivitas otak dengan melepaskan semua input indera, cahaya, suara, sentuhan, dan bahkan tarikan gravitasi. Di dalam tangki tradisional, seseorang mengapung telentang di dalam larutan garam berdaya apung tinggi dengan wajah tetap berada di atas air sehingga bisa bernapas. Akan tetapi, pada tahun-tahun belakangan ini, tangki itu telah melakukan lompatan kuantum. Perfluorokarbon teroksigenasi. Teknologi baru ini, yang dikenal sebagai Total Liquid Ventilation (TLV), begitu bertentangan dengan intuisi sehingga hanya beberapa orang yang meyakini keberadaannya. Cairan untuk bernapas. Pernapasan cairan telah menjadi kenyataan semenjak 1989 ketika Lindsay Clark sukses mempertahankan nyawa seekor tikus yang direndam selama beberapa jam dalam perfluorokarbon teroksigenasi. Pada 1989, teknologi TLV melakukan kemunculan yang dramatis dalam film The Abyss, walaupun hanya beberapa penonton yang menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan ilmu pengetahuan nyata. TLV lahir dari upaya-upaya pengobatan modern untuk membantu bayi prematur bernapas dengan mengembalikan mereka ke dalam keadaan penuh cairan di dalam rahim. Paru-paru manusia, setelah menghabiskan waktu 9 bulan di dalam rahim, tidak asing dengan keadaan penuh cairan. Dulu, perfluorokarbon terlalu kental sehingga tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk bernapas. Tapi, terobosan-terobosan modern telah membuat cairan untuk bernapas itu memiliki konsistensi nyaris seperti air. Direktorat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi CIA, para penyihir Langley, sebutan mereka di dalam komunitas intelijen, bekerja secara ekstensif dengan perfluorokarbon teroksigenasi untuk mengembangkan teknologi-teknologi bagi militer Amerika Serikat. Tim-tim elit penyelam lautan dalam Angkatan Laut membuktikan bahwa menghirup cairan teroksigenasi, dan bukannya heliox atau trimix seperti biasa, memberi mereka kemampuan menyelam sampai jauh lebih dalam tanpa berisiko menderita sakit akibat tekanan. Dengan cara yang sama, NASA dan Angkatan Udara mempelajari bahwa pilot-pilot yang dilengkapi dengan perangkat bernapas cair, dan bukannya tangki oksigen tradisional, jauh lebih mampu menahan gaya gravitasi daripada biasanya, karena cairan akan menyebarkan gaya gravitasi secara lebih merata di seluruh organ dalam jika dibandingkan dengan gas. Sato sudah mendengar bahwa kini ada lab-lab pengalaman ekstrim. Di sana, seseorang bisa mencoba tangki TLV ini. Mesin meditasi, begitulah sebutannya. Tangki yang satu ini mungkin dipasang untuk eksperimentasi privat pemiliknya, walaupun penambahan grendel-grendel tebal yang bisa dikunci hanya meninggalkan sedikit keraguan di dalam benak Sato bahwa tangki ini juga digunakan untuk sesuatu yang lebih kelam, teknik interogasi yang juga dikenal oleh CIA. Teknik interogasi terkenal waterboarding sangat efektif karena korbannya benar-benar percaya dia tenggelam. Sato mengetahui beberapa operasi rahasia yang menggunakan tangki deprivasi indera seperti ini untuk meningkatkan ilusi tenggelam sampai tingkat-tingkat baru yang mengerikan. Seorang korban yang direndam dalam cairan untuk bernapas bisa secara harfiah ditenggelamkan. Kepanikan yang berhubungan dengan pengalaman tenggelam biasanya membuat korban tidak menyadari bahwa cairan yang dihirupnya sedikit lebih kental daripada air. Ketika cairan itu mengalir ke dalam paru-paru, korban sering pingsan ketakutan,
lalu terbangun dalam penjara soliter terekstrim. Berbagai agen pemati rasa topikal, obat pelumpuh, dan halusinogen dicampur dengan cairan teroksigenasi hangat agar tahanan merasa dirinya terpisah seluruhnya dari tubuh. Ketika benak tahanan itu mengirimkan perintah untuk menggerakkan tungkai-tungkai, tak ada yang terjadi. Keadaan mati itu sendiri sudah menakutkan, tapi disorientasi yang sejati muncul akibat proses kelahiran kembali, yang dengan bantuan cahaya terang, udara dingin, dan suara memekakkan, bisa sangat menyakitkan dan traumatis. Setelah beberapa kali kelahiran dan penenggelaman, tahanan akan menjadi begitu kehilangan orientasi sehingga sama sekali tidak tahu apakah dirinya hidup atau sudah mati, dan dia benar-benar akan menceritakan segalanya kepada penginterogasi. Sato bertanya-tanya apakah dia harus menunggu tim medis untuk mengeluarkan Langdon, tapi dia tahu dia tidak punya waktu. Aku harus tahu apa yang diketahui Langdon. Matikan lampu-lampu, perintahnya. Dan carikan beberapa selimut untukku. Matahari yang membutakan sudah menghilang. Wajah itu juga sudah menghilang. Kegelapan sudah kembali, tapi Langdon kini bisa mendengar bisik-bisik di kejauhan, menggema melintasi tahun-tahun cahaya kekosongan. Suara-suara teredam, kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Kini muncul getaran-getaran seakan dunia hendak hancur berantakan. Lalu, terjadilah hal itu. Tanpa disertai peringatan, alam semesta robek menjadi dua. Sebuah jurang besar terbuka dalam kekosongan, seakan ruang itu sendiri telah robek jahitan-jahitannya. Kabut keabu-abuan mengalir melalui lubang itu, dan Langdon melihat pemandangan mengerikan. Tangan-tangan buntung mendadak meraihnya, mencengkeram tubuhnya, mencoba menariknya keluar dari dunianya. Tidak, dia mencoba melawan tangan-tangan itu, tapi dia tidak punya lengan, tidak punya kepalan. Atau, punyakah dia? Mendadak dia merasakan tubuhnya mewujud di sekeliling benaknya. Dagingnya telah kembali dan sedang direbut oleh tangan-tangan kuat yang menariknya ke atas. Jangan. Kumohon. Tapi sudah terlambat. Rasa sakit menyerang dada Langdon ketika tangan-tangan itu mengangkatnya melalui lubang. Paru-parunya terasa seperti terisi pasir. Aku tidak bisa bernapas. Mendadak dia tertelentang di permukaan terdingin dan terkeras yang bisa dibayangkannya. Sesuatu menekan dadanya, berulang-ulang, keras dan menyakitkan. Dia memuntahkan kehangatan itu. Aku ingin kembali. Langdon merasa seakan dirinya seorang anak yang dilahirkan dari sebuah rahim. Dia terguncang-guncang, terbatuk-batuk mengeluarkan cairan. Dia merasakan sakit di dalam dada dan lehernya. Rasa sakit yang sangat menyiksa. Tenggorokannya terbakar. Orang-orang bicara, mencoba berbisik, tapi suara mereka memekakkan. Penglihatan Langdon kabur, dan yang bisa dilihatnya hanyalah bentuk-bentuk bisu. Kulitnya seakan mati rasa, seperti kulit mati. Dadanya kini terasa lebih erat, tekanan. Aku tidak bisa bernapas. Langdon terbatuk-batuk mengeluarkan lebih banyak cairan. Refleks muntah hebat melandanya, dan dia menghela napas. Udara dingin mengalir ke dalam paru-paru, dan dia merasa seakan dirinya adalah bayi baru lahir yang sedang menghela napas pertamanya di dunia. Dunia ini menyiksanya. Yang diinginkan Langdon hanyalah kembali ke rahim itu. Robert Langdon sama sekali tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia kini bisa merasakan tubuhnya berbaring miring, terbungkus handuk-handuk dan selimut-selimut di atas lantai keras. Sebuah wajah yang dikenalnya menunduk memandanginya, tapi semua aliran cahaya gemilang itu sudah tiada. Gema-gema perapalan di kejauhan masih menggelayuti benaknya. Verbum significatium. Verbum omnificum. Profesor Langdon, bisik seseorang. Anda tahu di mana Anda berada. Langdon mengangguk lemah, masih terbatuk-batuk. Yang lebih penting, dia sudah mulai menyadari apa yang terjadi malam ini. Bab 113. Terbungkus selimut-selimut wol,
Langdon berdiri dengan kaki goyah dan menunduk menatap tangki cairan yang terbuka. Tubuhnya telah kembali kepadanya, walaupun dia berharap yang sebaliknya. Tenggorokan dan paru-parunya terbakar. Dunia ini terasa keras dan kejam. Sato baru saja menjelaskan mengenai tangki deprivasi indera, mengimbuhkan bahwa seandainya dia tidak menarik Langdon keluar, Langdon akan mati kelaparan, atau bahkan lebih buruk lagi. Langdon hampir yakin bahwa Peter telah menjalani pengalaman yang serupa. Peter berada di dunia antara, ujar lelaki bertato itu kepadanya malam tadi. Dia berada dalam purgatori Hamistagan. Jika Peter menjalani proses kelahiran itu lebih dari satu kali, Langdon tidak akan terkejut jika Peter mengatakan kepada penangkapnya apapun yang ingin diketahui oleh lelaki itu. Sato mengisyaratkan Langdon untuk mengikutinya, dan dia patuh, berjalan perlahan-lahan menyusuri lorong sempit, masuk lebih jauh ke dalam sarang aneh yang kini dilihatnya untuk pertama kalinya. Mereka memasuki sebuah ruang berbentuk persegi empat dengan meja batu dan lampu berwarna mengerikan. Catherine berada di sini, dan Langdon menghela napas lega. Walaupun demikian, pemandangan itu mengkhawatirkan. Catherine berbaring telentang di atas meja batu. Handuk-handuk bermandikan darah tergeletak di lantai. Seorang agen CIA memegangi kantong infus dengan selang tersambung ke lengan perempuan itu. Catherine terseduh-seduh pelan. Catherine, panggil Langdon parau, nyaris tak mampu bicara. Catherine menoleh, tampak kehilangan orientasi dan kebingungan. Robert, matanya membelalak tidak percaya kegirangan. Tapi aku melihatmu tenggelam. Langdon berjalan menuju meja batu. Catherine menegakkan tubuh ke posisi duduk, mengabaikan selang infus dan segala peralatan medis dari agen itu. Langdon tiba di meja, dan Catherine menjulurkan tangan, melingkarkan kedua lengannya pada tubuh Langdon yang berbalut selimut, memeluk erat-erat. Syukurlah, bisiknya, seraya mencium pipi Langdon. Lalu dia mencium Langdon kembali, mendekapnya erat seakan tidak percaya lelaki itu nyata. Aku tidak mengerti, bagaimana? Sato mulai mengucapkan sesuatu mengenai tangki deprivasi indera dan perfluorokarbon teroksigenasi, tapi Catherine jelas tidak mendengarkan. Perempuan itu hanya memeluk Langdon erat-erat. Robert, ujar Catherine, Peter masih hidup. Suaranya bergetar ketika menceritakan kembali pertemuan mengerikannya dengan Peter. Dia menjelaskan kondisi fisik Peter, kursi roda, pisau aneh, sindiran-sindiran mengenai semacam pengorbanan, dan bagaimana dirinya ditinggalkan dalam keadaan berdarah sebagai jam pasir manusia untuk membujuk Peter agar segera bekerja sama. Langdon nyaris tidak mampu bicara. Kau tahu kemana mereka pergi? Katanya, dia akan membawa Peter ke Gunung Suci. Langdon melepaskan diri dan menatap Catherine. Air mata menggenangi mata perempuan itu. Katanya, dia sudah memecahkan kode kisi di dasar piramida, dan piramida itu mengatakan kepadanya untuk pergi ke Gunung Suci. Profesor, desak Sato, apakah itu ada artinya bagimu? Langdon menggeleng. Sama sekali tidak, tapi dia masih merasakan adanya harapan. Tapi jika dia memperoleh informasi itu dari dasar piramida, kita juga bisa memperolehnya. Aku mengatakan kepadanya cara memecahkannya. Sato menggeleng, piramida itu tidak ada, kami sudah mencarinya. Dia membawanya serta. Sejenak Langdon tetap diam, memejamkan mata dan mencoba mengingat apa yang dilihatnya di dasar piramida. Kisi simbol-simbol itu adalah salah satu gambar terakhir yang dilihatnya sebelum tenggelam dan trauma. Dia punya cara untuk membakar ingatan lebih jauh ke dalam pikiran. Dia bisa mengingat sebagian kisinya, jelas tidak semuanya, tapi mungkin sudah cukup. Dia berpaling kepada Sato dan cepat-cepat berkata, aku mungkin bisa mengingat cukup banyak, tapi kau harus mencarikan sesuatu di internet untukku. Sato mengeluarkan BlackBerry. Jalankan pencarian untuk persegi 4 Franklin formasi 8. Sato memandangnya dengan terkejut,
tapi mulai mengetik tanpa bertanya-tanya. Penglihatan Langdon masih kabur, dan baru sekarang dia mulai mencerna keadaan aneh di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa meja batu yang sedang mereka sandari tertutup noda-noda darah lama, dan dinding di sebelah kanannya tertutup seluruhnya oleh halaman-halaman teks, foto-foto, gambar-gambar, peta-peta, dan jaringan tah raksasa yang saling menghubungkan kesemuanya itu. Ya Tuhan! Langdon berjalan menuju kolase aneh itu, dengan masih mencengkeram selimut-selimut yang membelit tubuhnya. Koleksi informasi yang benar-benar aneh melekat di dinding halaman-halaman teks kuno, mulai dari sihir hitam sampai Alkitab Kristen, gambar-gambar berbagai simbol dan sigil, halaman-halaman situs web mengenai teori konspirasi, dan foto-foto Washington DC yang diberi catatan dan tanda tanya. Salah satu lembaran berisi daftar panjang kata-kata dalam banyak bahasa. Langdon mengenali beberapa di antaranya sebagai kata-kata Mason suci, yang lain adalah kata-kata sihir kuno, dan yang lain berasal dari mantra seremonial. Itukah yang dicarinya? Sebuah kata. Sesederhana itukah? Skeptisisme lama Langdon mengenai piramida Mason sebagian besarnya didasarkan pada apa yang konon diungkapkan oleh benda itu, yakni lokasi misteri kuno. Temuan ini pasti melibatkan sebuah lemari besi raksasa yang dipenuhi beribu-ribu volume buku yang entah bagaimana bertahan dari perpustakaan kuno yang telah lama hilang, tempat kesemuanya itu dulu disimpan. Semuanya tampak mustahil. Lemari besi sebesar itu, di bawah DC. Akan tetapi, kini ingatannya mengenai ceramah Peter di Philippus Exeter, digabungkan dengan daftar kata-kata sihir ini, telah membukakan kemungkinan lain yang mengejutkan. Langdon yakin sekali dirinya tidak mempercayai kekuatan kata-kata sihir, tetapi tampaknya cukup jelas bahwa lelaki bertato ini mempercayainya. Denyut nadi Langdon semakin cepat sekali lagi dia meneliti catatan-catatan yang dituliskan, peta-peta, teks-teks, cetakan-cetakan komputer, dan semua tali dan catatan tempel yang saling berhubungan. Dan memang, ada satu tema yang berulang. Ya Tuhan, dia mencari verbum significatium, yaitu kata yang hilang. Langdon membiarkan pikiran itu terbentuk, mengingati bagian-bagian dari ceramah Peter. Dia mencari kata yang hilang. Itulah yang diyakininya tersembunyi di Washington DC. Sato tiba di sampingnya. Inikah yang kau minta? Dia menyerahkan BlackBerry-nya. Langdon memandang kisi angka-angka 8x8 di layar. Tepat sekali. Dia meraih secarik kertas. Aku perlu pena. Sato memberinya sebuah pena dari saku. Cepatlah. Di kantor bawah tanah Direktorat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Nola Kaye sekali lagi mempelajari dokumen teredaksi yang dibawakan oleh petugas keamanan sistem Rick Parrish untuknya. Apa yang dilakukan Direktur CIA dengan arsip mengenai piramida kuno dan lokasi bawah tanah rahasia. Dia meraih telepon dan memutarnya. Sato langsung menjawab, kedengaran tegang. Nola, aku baru saja akan meneleponmu. Saya punya informasi baru, ujar Nola. Saya tidak yakin apakah cocok, tapi saya menemukan adanya dokumen teredaksi. Lupakan apapun itu, sela Sato. Kami kehabisan waktu. Kami gagal menangkap sasaran, dan aku punya semua alasan untuk percaya bahwa dia hendak melaksanakan ancamannya. Nola merasakan tubuhnya menggigil. Berita baiknya adalah, kami tahu persis kemana dia pergi. Sato menghela napas panjang. Berita buruknya adalah, dia membawa laptop bersamanya. Bab 114. Kurang dari 16 km jauhnya dari sana, malah menyelubungkan selimut pada tubuh Peter Solomon dan mendorongnya melintasi tempat parkir yang diterangi cahaya bulan menuju bayang-bayang sebuah gedung besar. Struktur gedung itu punya tepat 33 kolom uap. Masing-masingnya tepat 33 kaki, 10 meter tingginya. Struktur menyerupai gunung itu sepi pada jam seperti ini, dan tak seorang pun melihat mereka di belakang sini. Bukannya itu penting. Dari kejauhan,
Tak seorang pun akan berpikir dua kali ketika melihat seorang lelaki tinggi yang tampak baik, dengan mantel hitam panjang, membawa seorang lelaki cacat botak berjalan-jalan malam. Ketika mereka mencapai pintu masuk belakang, malah mendorong Peter ke dekat papan kunci pengaman. Peter menatap benda itu dengan penuh penolakan, jelas tidak ingin memasukkan kodenya. Malah tertawa. Kau pikir, kau berada di sini agar aku bisa masuk. Begitu cepatkah kau lupa kalau aku salah seorang saudaramu? Dia menjulurkan tangan dan mengetikkan kode akses yang diberikan kepadanya setelah inisiasinya ke dalam derajat ke-33. Pintu tebal itu berbunyi klik dan membuka. Peter mengerang dan mulai menggeliat di kursi roda. Peter, bisik Malah. Ingatlah Catherine. Bersikaplah kooperatif, dan dia akan hidup. Kau bisa menyelamatkannya. Aku berjanji. Malah mendorong tawanannya ke dalam dan mengunci kembali pintu di belakang mereka. Kini denyut nadinya berpacu penuh pengharapan. Dia mendorong Peter melewati beberapa lorong menuju lift, lalu menekan tombolnya. Pintu-pintu terbuka, dan malah berjalan mundur memasukinya, seraya menarik kursi roda bersamanya. Lalu, untuk memastikan Peter bisa melihat apa yang dilakukannya, dia menjulurkan tangan dan menekan tombol paling atas. Pandangan ketakutan yang mendalam melintasi wajah tersiksa Peter. Bisik Malah, seraya mengelus-elus lembut kepala pelontos Peter ketika pintu-pintu lift menutup. Seperti yang kau ketahui dengan baik, rahasianya adalah cara untuk mati. Aku tidak bisa mengingat semua simbolnya. Langdon memejamkan mata, berupaya sekeras mungkin untuk mengingat lokasi tepat simbol-simbol di bagian bawah piramida batu, tapi ingatan fotografisnya pun tidak punya derajat ingatan seperti itu. Dia menuliskan beberapa simbol yang bisa diingatnya, lalu meletakkan masing-masingnya pada lokasi yang ditunjukkan oleh persegi 4 ajaib Franklin. Akan tetapi, sejauh ini, dia tidak melihat sesuatu pun yang masuk akal. Lihat, desak Catherine. Kau pasti berada di jalur yang benar. Baris pertama semuanya huruf Yunani, jenis simbol yang sama diatur bersama-sama. Langdon juga sudah memperhatikan hal ini, tapi dia tidak bisa memikirkan kata Yunani apapun yang cocok dengan konfigurasi huruf dan ruang itu. Aku perlu huruf pertama. Sekali lagi dia melihat persegi 4 ajaib itu, mencoba mengingat huruf yang berada di tempat nomor 1 di dekat pojok kiri bawah. Berpikirlah. Dia memejamkan mata, mencoba membayangkan dasar piramida. Barisan bawah, di sebelah pojok kiri, huruf apa yang ada di sana? Sejenak Langdon kembali berada di dalam tangki, tersiksa oleh ketakutan, menatap bagian bawah piramida melalui plexiglas. Kini mendadak dia melihatnya. Dia membuka mata, menghirup napas dalam-dalam. Huruf pertama adalah H. Langdon berpaling kembali kepada kisi itu dan menuliskan huruf pertama. Kata itu masih belum lengkap, tapi sudah cukup banyak yang dilihatnya. Mendadak dia menyadari apa kemungkinan kata itu. Heredom dengan nadi berdenyut-denyut, Langdon mengetikkan pencarian baru pada BlackBerry. Dia memasukkan ekuivaleri bahasa Inggris untuk kata Yunani terkenal ini. Hasil pertama yang muncul adalah entri ensiklopedia. Dia membacanya, dan tahu kalau kata itu pasti benar. Heredom, kata penting dalam persaudaraan Mason bebas derajat tinggi, dari ritual-ritual Rosecroix Prancis. Kata itu mengacu pada sebuah gunung khayalan di Skotlandia, tempat legendaris cabang pertama semacam itu. Dari kata Yunani Heredom yang berasal dari Hieros Domos, kata Yunani untuk rumah suci. Itu dia, teriak Langdon tidak percaya. Kesanalah mereka pergi. Sato membaca lewat bahu Langdon dan tampak kebingungan. Ke sebuah gunung khayalan di Skotlandia. Langdon menggeleng. Tidak, ke sebuah gedung di Washington yang nama kodenya Heredom. Bab 115. The House of the Temple,
dikenal di antara saudara Mason sebagai Heredom, selalu menjadi bagian paling berharga dari Scottish Rite Mason di Amerika. Dengan atap berbentuk piramida berlereng curam, nama gedung itu berasal dari Gunung Hayalan di Skotlandia. Akan tetapi, malah tahu, tidak ada yang bersifat khayalan mengenai harta karun yang tersembunyi di sana. Dia tahu, inilah tempatnya. Piramida Mason telah menunjukkan jalan. Ketika lift tua itu perlahan-lahan naik ke lantai 3, malah mengeluarkan kertas yang tadi ditulisinya dengan penyusunan kembali kisi simbol-simbol menggunakan persegi 4 Franklin. Semua huruf Yunani kini telah bergeser ke baris pertama, bersama-sama dengan satu simbol sederhana. Heredom, pesan itu tidak mungkin lebih jelas lagi. Di bawah House of the Temple. Heredom, kata yang hilang ada di sini. Di suatu tempat, walaupun malah tidak tahu secara tepat cara menemukannya, dia yakin jawabannya ada dalam simbol-simbol yang tersisa pada kisi. Yang menyenangkan, jika menyangkut pengungkapan rahasia-rahasia piramida Mason dan gedung ini, tak seorang pun lebih berkualifikasi untuk membantu daripada Peter Solomon. Master terhormat itu sendiri. Peter terus menggeliat di kursi roda, menciptakan suara-suara teredam melalui sumpalnya. Aku tahu, kau mengkhawatirkan Catherine, kata Malah. Tapi ini sudah hampir berakhir. Bagi Malah, bagian akhir ini terasa begitu mendadak kedatangannya. Setelah bertahun-tahun menderita dan merencanakan, menunggu dan mencari, momen itu kini tiba. Lift mulai melambat, dan dia merasakan gelombang kegembiraan. Lift berguncang, lalu berhenti. Pintu-pintu tembaganya menggeser terbuka, dan Malah memandang bilik megah di hadapan mereka. Ruangan persegi 4 besar itu dihiasi simbol-simbol dan bermandikan cahaya bulan, yang bersinar melalui jendela di puncak langit-langit tinggi di atas. Aku sudah menjalani satu lingkaran penuh, pikir Malah. Di Temple Room yang sama ini, Peter Solomon dan saudara seimannya telah begitu tololnya menginisiasi Malah sebagai salah satu dari mereka. Kini, rahasia teragung kaum Mason, sesuatu yang bahkan tidak diyakini keberadaannya oleh sebagian besar saudara Mason, akan terungkap. Dia tidak akan menemukan apa-apa, ujar Langdon, yang masih merasa pening dan hilang orientasi ketika mengikuti Sato dan yang lain menaiki rampa kayu, meninggalkan ruang bawah tanah. Tidak ada kata yang nyata. Semuanya metafora simbol misteri kuno. Catherine mengikuti bersama dua agen yang menuntun tubuh lemahnya menaiki rampa. Ketika kelompok itu bergerak dengan hati-hati melewati reruntuhan pintu baja, melewati lukisan berputar, dan memasuki ruang tamu, Langdon menjelaskan kepada Sato bahwa kata yang hilang merupakan salah satu simbol persaudaraan Mason bebas yang paling bertahan, satu kata tunggal, ditulis dalam bahasa kuno yang tidak bisa lagi dipahami oleh manusia. Kata itu, seperti misteri itu sendiri, menjanjikan pengungkapan kekuatan tersembunyinya hanya kepada mereka yang cukup tercerahkan untuk memecahkan sandinya. Konon, ujar Langdon menyimpulkan, jika kau bisa memiliki dan memahami kata yang hilang, maka misteri kuno akan menjadi jelas bagimu. Sato meliriknya. Jadi, kau percaya lelaki ini sedang mencari sebuah kata? Langdon harus mengakui kalau itu kedengarannya memang sangat absurd, tetapi itu menjawab banyak pertanyaan. Dengar, aku bukan spesialis dalam sihir seremonial, katanya. Tapi semua dokumen pada dinding-dinding ruang bawah tanah dan dari penjelasan Catherine mengenai kulit tidak bertato di kepalanya, menurutku dia berharap bisa menemukan yang hilang dan menuliskannya pada tubuhnya. Sato menggerakkan kelompok itu menuju ruang makan. Di luar, helikopter memanaskan mesin, baling-balingnya bergerak semakin keras dan bergemuruh semakin keras. Langdon terus bicara, berpikir dengan suara keras. Jika lelaki ini benar-benar percaya dirinya akan mengungkapkan kekuatan misteri kuno, tidak ada simbol yang lebih ampuh di dalam benaknya daripada kata yang hilang.
Jika lelaki ini bisa menemukan dan menuliskannya di puncak kepala, di lokasi yang memang suci, tak diragukan lagi bahwa dia menganggap dirinya sendiri berhias sempurna dan siap secara ritualistis untuk petik 2. Dia terdiam, melihat wajah Catherine memucat ketika memikirkan takdir yang menanti Peter. Tapi Robert, ujar Catherine lemah, suaranya nyaris tak terdengar di antara gemuruh baling-baling helikopter. Ini berita bagus bukan? Jika dia ingin menuliskan kata yang hilang di puncak kepalanya sebelum mengorbankan Peter, kita punya waktu. Dia tidak akan membunuh Peter sampai dia menemukan kata itu. Dan jika tidak ada kata, Langdon berusaha tampak penuh harap ketika agen-agen itu membantu Catherine duduk di sebuah kursi. Sayangnya, Peter masih mengira kau akan mati kehabisan darah. Dia mengira satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu adalah dengan bekerja sama dengan orang gila itu, mungkin dengan membantunya menemukan kata yang hilang. Lalu kenapa? Desak Catherine. Jika kata itu tidak ada, Catherine, ujar Langdon, seraya menatap dalam-dalam matanya. Jika aku percaya kau sekarat, dan jika seseorang berjanji aku bisa menyelamatkanmu dengan menemukan kata yang hilang, maka untuk lelaki ini, aku akan mencarikan satu kata sembarang kata, lalu aku akan berdoa kepada Tuhan agar lelaki itu menepati janjinya. Direktur Sato, teriak seorang agen dari ruang sebelah. Sebaiknya Anda melihat ini. Sato bergegas meninggalkan ruang makan dan melihat salah seorang agennya sedang menuruni tangga dari kamar. Dia membawa rambut palsu berwarna pirang. Apa itu? Wig laki-laki, katanya seraya menyerahkan benda itu kepada Sato. Saya temukan di ruang berpakaian. Lihatlah lebih teliti. Wig pirang itu jauh lebih berat daripada yang diperkirakan. Sato, tampaknya, bagian dalamnya dicetak dari gel tebal. Anehnya, ada kawat yang menonjol dari sisi bawah wig. Baterai berbentuk gel yang menyesuaikan diri dengan bentuk kepala, ujar agen itu. Memberi tenaga pada kamera mungil optik serat yang tersembunyi di dalam rambut. Apa? Sato meraba-raba dengan jari-jari tangannya sampai menemukan lensa kamera mungil yang tak terlihat di dalam poni pirang wig itu. Benda ini kamera tersembunyi. Kamera video, jawab agen itu. Menyimpan rekaman dalam kartu padat mungil ini. Dia menunjuk persegi 4 silikon seukuran perangko yang tertanam di dasar wig. Mungkin diaktifkan oleh suatu gerakan. Yesus, pikir Sato. Jadi begitulah cara lelaki itu melakukannya. Versi ramping kamera, rahasia, bunga yang disematkan pada kerah, ini telah memainkan peranan kunci dalam krisis yang dihadapi oleh Direktur OS malam ini. Sato memelototi benda itu sedikit lebih lama, lalu menyerahkannya kembali kepada agen tadi. Teruslah menggeledah rumah, perintahnya. Aku menginginkan semua informasi yang bisa kau temukan mengenai lelaki ini. Kita tahu laptopnya tidak ada, dan aku ingin tahu persis bagaimana rencananya untuk menghubungkan laptop itu dengan dunia luar ketika dia sedang dalam perjalanan. Geledah ruang kerjanya untuk mencari segala manual, kabel, apa saja yang mungkin bisa memberi kita petunjuk mengenai perangkat kerasnya. Ya maaf, agen itu bergegas pergi. Saatnya pergi. Sato bisa mendengar baling-baling helikopter berdengung dengan kecepatan penuh. Dia bergegas kembali ke ruang makan. Di sana, Simpkins sedang menggiring Warren Bellamy masuk dari helikopter, dan sedang mengumpulkan informasi darinya mengenai gedung yang mereka yakini menjadi tujuan sasaran mereka. House of the Temple. Pintu-pintu depannya ditutup rapat dari dalam, ujar Bellamy yang masih berbalut selimut darurat dan terlihat menggigil akibat berada di luar Franklin Square tadi. Pintu masuk belakang gedung adalah satu-satunya jalan masuk. Pintu itu dilengkapi papan kunci dengan pin akses yang hanya diketahui oleh anggota-anggota persaudaraan. Berapa pinnya? Desak Simpkins seraya mencatat. Bellamy duduk tampak terlalu lemah untuk berdiri. Dengan gigi bergemeletuk, dia menyebut kode aksesnya,
lalu menambahkan alamatnya di 1733 Sixten, tapi kau perlu jalan akses dan area parkir di belakang gedung. Agak sulit menemukannya, tapi aku tahu persis di mana, ujar Langdon. Akan kutunjukkan setibanya di sana. Simpkins menggeleng. Kau tidak ikut, Profesor. Ini operasi militer. Aku harus ikut, bentak Langdon. Peter ada di sana. Dan gedung itu seperti labirin. Tanpa seseorang yang membimbing masuk, kalian akan perlu waktu 10 menit untuk menemukan jalan ke Temple Room. Dia benar, kata Bellamy. Itu labirin. Memang ada lift, tapi sudah tua, berisik, dan membuka sepenuhnya di Temple Room. Jika ingin masuk secara diam-diam, kau perlu menaiki tangga. Kau tidak akan pernah bisa menemukan jalanmu, ujar Langdon memperingatkan. Dari pintu masuk belakang itu kau bergerak melewati Hall of Regalia, Hall of Honor, tangga tengah, atrium, tangga utama. Cukup, sela satu. Langdon ikut. Bab 116. Energi itu semakin berkembang. Malah bisa merasakan energi itu berdenyut-denyut di dalam dirinya, bergerak naik turun menjalari tubuhnya ketika dia mendorong Peter Solomon menuju altar. Aku akan keluar dari gedung ini dengan kekuatan yang tak terkirakan besarnya jika dibandingkan dengan ketika aku memasukinya. Kini yang harus dilakukannya hanyalah menemukan bahan terakhir. Verbum significatium, bisiknya kepada diri sendiri. Verbum significatium. Malah memarkir kursi roda Peter di samping altar, lalu berjalan memutar dan membuka resleting tas bahu berat yang berada di atas pangkuan Peter. Dia merogoh ke dalam, mengeluarkan piramida batu, dan mengangkatnya ke dalam cahaya bulan persis di depan mata Peter, menunjukkan kisi simbol-simbol yang terukir di dasarnya. Sudah bertahun-tahun lamanya, ejeknya, dan kau tidak pernah tahu cara piramida ini menyimpan rahasia-rahasianya. Malah meletakkan piramida itu dengan hati-hati di pojok altar dan kembali menuju tas. Dan jimat ini, lanjutnya seraya mengeluarkan batu puncak emas, memang mendatangkan keteraturan dari kekacauan, persis seperti yang dijanjikan. Dia meletakkan batu puncak logam itu dengan hati-hati di atas piramida batu, lalu melangkah mundur agar Peter bisa melihat dengan jelas. Lihatlah, simbolonmu sudah lengkap. Peter mengernyit, dengan sia-sia berusaha bicara. Bagus. Aku bisa melihat kalau kau ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Dengan kasar, malah merenggut sumpal itu. Peter Solomon terbatuk-batuk dan tersengal-sengal selama beberapa detik, sebelum akhirnya dia bisa bicara. Catherine, waktu Catherine pendek, jika kau ingin menyelamatkannya, kusarankan agar kau melakukan persis seperti yang kukatakan. Malah curiga Catherine mungkin sudah mati, atau jika tidak, mungkin sedang sekarat, tidak ada bedanya. Perempuan itu beruntung, hidup cukup lama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya. Kumohon, pinta Peter dengan suara parau. Panggilkan ambulans untuknya. Akan kulakukan persis seperti itu. Tapi, pertama-tama kau harus mengatakan cara mengakses tangga rahasia. Raut wajah Peter menunjukkan ketidakpercayaan. Apa? Tangga. Legenda Mason membicarakan tangga yang turun puluhan meter ke lokasi rahasia tempat kata yang hilang dikuburkan. Kini Peter tampak panik. Kau tahu legendanya, pancing malah. Sebuah tangga rahasia yang tersembunyi di balik sebuah batu. Dia menunjuk altar tengah balok granit besar dengan inskripsi bersepuh emas dalam bahasa Ibrani. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jelas, ini tempat yang benar. Pintu masuk menuju tangga itu pasti tersembunyi di salah satu lantai di bawah kita. Tidak ada tangga rahasia di dalam gedung ini. Teriak Peter. Malah tersenyum sabar dan menunjuk ke atas. Gedung ini berbentuk seperti piramida. Dia menunjuk langit-langit berbentuk kubah bersudut empat yang meruncing dengan jendela persegi empat di puncaknya. Ya, House of the Temple memang piramida. Peter, aku punya waktu semalaman.
malah merapikan jubah sutra putih yang menutupi tubuh sempurnanya. Akan tetapi, Catherine tidak. Jika kau ingin dia tetap hidup, kau harus mengatakan cara mengakses tangga itu. Sudah kukatakan kepadamu, ujar Peter, tidak ada tangga rahasia di dalam gedung ini. Tidak. Dengan tenang malah mengeluarkan kertas yang ditulisinya dengan penyusunan kembali kisi simbol-simbol dari dasar piramida. Ini pesan terakhir piramida Mason. Temanmu, Robert Langdon, membantuku memecahkannya. Malah mengangkat kertas itu dan memeganginya di depan mata Peter. Master terhormat itu menghela napas tajam ketika melihatnya. Bukan hanya ke-64 simbol itu telah disusun menjadi kelompok-kelompok yang jelas memiliki arti, melainkan gambar yang nyata telah mewujud dari kekacauan itu. Gambar sebuah tangga, di bawah sebuah piramida. Peter Solomon menatap kisi simbol-simbol di hadapannya dengan tidak percaya. Piramida Mason telah menyimpan rahasianya selama bergenerasi-generasi. Kini, mendadak rahasia itu terungkap dan dia merasakan perasaan dingin yang mengancam di dasar perutnya. Kode terakhir piramida. Sekilas pandang, arti sebenarnya simbol-simbol ini masih misterius bagi Peter. Akan tetapi, dia langsung bisa memahami mengapa lelaki bertato itu mempercayai apa yang dipercayainya. Dia mengira ada tangga tersembunyi di bawah piramida yang disebut Heredom. Dia salah memahami simbol-simbol ini. Di mana? Desak lelaki bertato itu. Katakan cara menemukan tangga itu, dan aku akan menyelamatkan Catherine. Seandainya saja aku bisa, pikir Peter. Tapi, tangga itu tidak nyata. Mitos mengenai tangga itu benar-benar simbolis, bagian dari alegori besar persaudaraan Mason. Tangga yang dikenal sebagai tangga berkelok-kelok itu muncul dalam tracing board derajat kedua. Tangga itu merepresentasikan pendakian intelektual manusia menuju kebenaran suci. Seperti tangga Yakub dalam kitab Kejadian, tangga berkelok-kelok itu merupakan simbol jalan setapak menuju surga. Perjalanan manusia menuju Tuhan, hubungan antara ranah duniawi dan spiritual. Anak-anak tangganya merepresentasikan banyak kebajikan pikiran. Dia seharusnya tahu itu, pikir Peter. Dia telah menjalani semua inisiasinya. Semua kandidat Mason mempelajari tangga simbolis yang bisa mereka daki, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam misteri-misteri ilmu pengetahuan manusia. Persaudaraan Mason bebas, seperti ilmu nutik dan misteri kuno, menghormati potensi pikiran manusia yang belum dimanfaatkan, dan banyak simbol persaudaraan Mason yang berhubungan dengan fisiologi manusia. Pikiran manusia bertengger seperti batu puncak emas di atas tubuh fisik. Batu bertuah. Melalui tangga tulang belakang, energi naik dan turun beredar, menghubungkan benak suci dengan tubuh fisik. Peter tahu, bukan kebetulan jika tulang belakang tersusun tepat dari 33 tulang. 33 adalah derajat persaudaraan Mason. Dasar tulang belakang, atau sakrum, secara harfiah berarti tulang suci. Tubuh manusia memang sebuah kuil. Ilmu pengetahuan manusia yang dihormati oleh kaum Mason adalah pemahaman kuno mengenai cara menggunakan kuil itu untuk tujuan tertinggi dan termulianya. Sayangnya, menjelaskan kebenaran kepada lelaki ini sama sekali tidak akan membantu Catherine. Peter memandang kisi simbol-simbol itu dan menghela napas menyerah. Kau benar, katanya berbohong. Memang ada tangga rahasia di bawah gedung ini. Dan, segera setelah kau memanggil bantuan untuk Catherine, aku akan membawamu ke sana. Lelaki bertato itu hanya menatapnya. Solomon membalas tatapannya dengan mata menantang. Selamatkan adikku dan ketahuilah kebenarannya. Atau bunuh kami berdua dan tetaplah tidak tahu selamanya. Pelan-pelan lelaki itu menurunkan kertas dan menggeleng. Aku tidak senang denganmu Peter. Kau gagal dalam tesmu. Kau masih menganggapku tolol. Kau benar-benar percaya aku tidak memahami apa yang kucari. Menurutmu, aku belum memahami potensi sejatiku.
Dengan perkataan itu, lelaki itu berbalik dan melepas jubahnya. Ketika sutra putih itu melayang ke lantai, Peter melihat untuk pertama kalinya tato panjang yang menjalari tulang punggung lelaki itu. Ya Tuhan! Berkelok-kelok dari cawat putih lelaki itu, sebuah tangga spiral elegan menjalari bagian tengah punggung berototnya. Setiap tangga diposisikan pada tulang yang berbeda. Peter, yang tak mampu berkata-kata, membiarkan matanya menaiki tangga itu, terus sampai ke dasar tengkorak kepala lelaki itu. Peter hanya bisa menatap. Lelaki bertato itu kini mendongakkan kepala plontosnya, mengungkapkan lingkaran daging telanjang di puncak kepalanya. Kulit perawan itu dibatasi oleh seekor ular yang melingkar menyantap tubuhnya sendiri. Atonement, penyatuan. Perlahan-lahan, lelaki itu kini menundukkan kepala dan berpaling menghadap Peter. Phoenix besar berkepala dua di dadanya menatap melalui mata tak bernyawa. Aku mencari kata yang hilang, ujar lelaki itu. Kau hendak membantuku, atau kau dan adikmu hendak mati. Kau tahu cara menemukannya, pikir malah. Kau mengetahui sesuatu yang tidak kau katakan kepadaku. Peter Solomon sudah mengungkapkan banyak hal di bawah interogasi yang kini mungkin bahkan tidak diingatnya. Berkali-kali keluar masuk tangki deprivasi indera telah membuatnya menceracau dan patuh. Yang menakjubkan, ketika dia mencurahkan isi hatinya, segala yang diceritakannya kepada malah konsisten dengan legenda kata yang hilang. Kata yang hilang bukanlah metafora, kata itu nyata. Kata itu ditulis dalam bahasa kuno, dan telah tersembunyi selama berabad-abad. Kata itu mampu mendatangkan kekuatan yang tak terbayangkan kepada siapapun yang memahami arti sejatinya. Kata itu tetap tersembunyi sampai sekarang, dan piramida Mason punya kekuatan untuk mengungkapkannya. Peter, ujar malah kini seraya menatap ke dalam mata tawanannya, ketika memandang kisi simbol-simbol itu kau melihat sesuatu. Kau mendapat pencerahan. Kisi ini berarti sesuatu untukmu. Katakan, aku tidak akan berkata apa-apa sampai kau memanggil bantuan untuk Catherine. Malah tersenyum kepadanya. Percayalah, kini prospek kehilangan adik adalah kekhawatiranmu terkecil saat ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, dia beralih pada tas bahu Langdon dan mulai mengeluarkan benda-benda yang tadi dimasukkannya di ruang bawah tanahnya. Lalu, dia mulai mengatur benda-benda itu dengan cermat di atas altar pengorbanan. Kain sutra terlipat, putih murni. Wadah dupa perak, wewangian Mesir, botol kecil berisi darah Peter, dicampur abu, bulu gagak hitam, pena sucinya, pisau pengorbanan ditempa dari besi meteorit di padang pasir Kanaan. Kau pikir, aku takut mati? Teriak Peter, suaranya penuh penderitaan. Jika Catherine tiada, tak ada lagi yang tersisa bagiku. Kau telah membunuh seluruh keluargaku. Kau telah merenggut semuanya dariku. Tidak semuanya, jawab malah, belum. Dia merogoh tas bahu dan mengeluarkan laptop yang berasal dari ruang kerjanya. Dia menyalakannya dan memandang tawanannya. Aku khawatir kau belum memahami kegentingan situasimu yang sesungguhnya.